Video itu diputar tepat ketika meja pengucapan syukur keluarga Wenas masih penuh dengan cakalang fufu yang berkilat minyak, sambal roa dalam mangkuk kaca, nasi kuning, panada, dan wajah-wajah jemaat yang sebelumnya masih tersenyum sopan. Suara kipas angin aula gereja terdengar seperti napas orang yang menahan sesuatu. Di layar putih dekat mimbar kecil, terlihat aku turun dari motor ojek di parkiran Pasar Bersehati, berjalan cepat dengan jaket abu-abu, lalu masuk ke mobil pendingin milik Matteo. Tidak ada suara dalam rekaman itu, tetapi semua orang seolah mendengar sendiri dosa yang tidak sempat kujelaskan. Evan berdiri di samping layar, kemeja batiknya rapi, wajahnya pucat tetapi matanya terlalu tenang untuk seorang suami yang baru hancur. Ia tidak menamparku, ia tidak berteriak. Justru karena itu, ruangan menjadi lebih kejam. Lihat baik-baik, katanya pelan, ini perempuan yang selama ini kita percaya menjaga rumah dan rasa keluarga. Aku tidak menyangkal. Perempuan dalam video itu memang aku. Aku menunduk, merasakan tangan kananku masih berbau asap karena pagi tadi aku membalik cakalang dengan penjepit ikan baja bergagang kayu hitam yang retak, alat yang selalu dianggap hanya pantas berada di dekat tungku, bukan di meja keputusan. Evan lalu mengangkat satu keemasan fufu rasa tua dari meja, menunjukkannya kepada keluarga, tamu gereja, dan pegawai yang berdiri di belakang. Dia bukan cuma mengkhianati saya, katanya, suaranya mulai pecah dengan cara yang sempurna untuk membuat orang percaya. Dia juga menjual rasa keluarga kita kepada laki-laki itu. Di sampingnya, Om Roy Wenas meletakkan map coklat di depanku. Tanda tangan, Clarissa. Jangan tambah malu. Lepaskan merek ini baik-baik. Saat itu, aku belum menangis. Aku hanya membuka map itu, dan mataku berhenti pada tanggal pembuatan surat pelepasan merek, 6 minggu sebelum malam Evan mengaku pertama kali mengetahui perselingkuhanku. Di dalam dadaku, rasa bersalah tiba-tiba bertabrakan dengan sesuatu yang lebih dingin. Kecurigaan. Evan masih bicara tentang kehormatan, keluarga, gereja, dan pengkhianatan, tetapi aku melihat tangannya gemetar sedikit ketika aku terlalu lama menatap tanggal itu. Ia belum tahu bahwa 2 hari sebelumnya, aku sudah mencadangkan rekaman kamera ruang packing ke sebuah flash disk kecil yang kusimpan di dalam kotak bumbu pala. Aku memang salah sebagai istri. Aku memang pernah masuk ke mobil Matteo bukan untuk urusan ikan, dan 3 kali aku membiarkan diriku menjadi perempuan yang nanti akan kutakuti dalam doa sendiri. Tetapi malam itu, di aula yang dipenuhi bau ikan asap dan minyak sambal, aku mulai mengerti bahwa dosaku sudah lama dijadikan bahan bakar untuk api lain yang disembunyikan Evan di belakang nama keluarga Wenas. Aku salah sebagai istri, kataku akhirnya, suaraku hampir hilang di antara bisik-bisik. Beberapa ibu kolom langsung menutup mulut, seakan pengakuanku lebih kotor daripada rekaman itu sendiri. Evan menghela napas panjang, seperti orang yang sedang memikul salib di depan banyak saksi. Om Roy mendorong pulpen ke arahku. Kalau sudah tahu salah, jangan pegang-pegang lagi urusan keluarga. Merek, mesin, kontrak toko, semua harus bersih dari namamu. Kata bersih itu menancap pelan. Aku memandangi pulpen, lalu keemasan cakalang fufu, lalu tangan Evan yang tadi mengangkat produk kami seolah hanya keluarganya yang membangun semuanya. Di ujung aula, Kezia berdiri di samping Tante Evan, rambutnya dikepang 2, matanya bingung mencari wajahku. Aku ingin berjalan ke arahnya, ingin berkata bahwa Mama memang berdosa, tetapi Mama tidak menjual resep, tidak mencuri uang sekolahnya, tidak menukar bau rumah dengan laki-laki pasar seperti yang mulai dibisikkan orang-orang. Namun belum sempat kakiku bergerak, Ibu Evan menahan Kezia dari belakang. Jangan dulu, sayang, katanya cukup keras untuk ku dengar. Mama harus belajar bersih dulu. Kalimat itu membuat lututku hampir patah. Aku sudah siap dihina sebagai istri. Aku tidak siap melihat anakku dijadikan pagar. Evan mendekat, menunduk seolah hendak membisikkan sesuatu dengan lembut. Tanda tangan malam ini, katanya, besok kau masih bisa lihat Kezia melawan, dan semua orang akan tahu uang sekolahnya kau pakai untuk kamar transit. Aku menatapnya. Di wajahnya tidak ada ledakan marah, hanya ada perhitungan. Dan justru saat itulah ingatanku mundur, jauh sebelum aula itu, sebelum Matteo, sebelum video parkiran, sebelum map coklat, ke sebuah tungku kecil di belakang rumah kontrakan kami di Malalayang, ketika Evan masih memakai kaos lusuh dan berkata bahwa rasa dari tanganku adalah masa depan keluarga kami.
Dulu aku percaya kepadanya dengan cara yang hampir bodoh. Kami memulai Fufu Rasa Tua bukan dari label yang rapi, bukan dari mesin vacuum pack, bukan dari pesanan toko oleh-oleh, melainkan dari halaman belakang sempit yang setiap pagi dipenuhi asap cakalang dan suara Evan batuk-batuk sambil mengipasi bara. Aku masih bekerja sebagai quality control di pabrik makanan beku saat itu. Gajiku tidak besar, tetapi cukup untuk membeli termometer makanan, rak kawat, plastik vakuum pertama, dan sebuah penjepit ikan baja dengan gagang kayu hitam yang retak sedikit karena jatuh dari meja pasar. Evan menertawakannya ketika aku memilih alat itu. Yang retak begini masih mau kau beli? Tanyanya. Aku menjawab, yang penting jepitannya kuat. Ikan tidak peduli gagangnya cantik atau tidak. Ia tertawa, mencium keningku, lalu berkata, nanti kalau usaha kita besar, penjepit retak itu kita simpan sebagai saksi. Pada masa itu, kata saksi terdengar hangat. Aku belum tahu kelak penjepit yang sama akan diletakkan dekat kotak label rusak untuk membuatku terlihat seperti penyusup di dapur yang kubangun sendiri. Tahun-tahun pertama, aku yang menyusun rasa bumbu rica pala kenari. Aku belajar dari dapur ibuku, dari cara orang Manado tidak pernah setengah hati pada pedas, dari wangi kenari sangrai yang lembut, dari pala yang kalau terlalu banyak akan membuat pahit. Evan pandai bicara dengan pembeli. Ia mudah tersenyum, hafal nama orang gereja, tahu kapan harus berkata puji Tuhan dan kapan harus menepuk bahu bapak-bapak koperasi. Aku tidak iri, aku malah lega. Aku lebih senang berada di dekat tungku, mengukur suhu, memastikan asap tidak terlalu panas, membalik cakalang dengan penjepit bergagang retak itu sampai lenganku pegal dan rambutku bau kayu bakar. Ketika pembeli besar datang, Evan selalu memanggilku sebentar. Ini Clarissa, istri saya. Dia yang pegang rasa. Pada awalnya kalimat itu membuat dadaku penuh, tetapi perlahan, setelah label kami mulai masuk toko oleh-oleh dan pesanan gereja makin besar, kalimatnya berubah. Ia tidak lagi berkata aku memegang rasa. Ia berkata sambil tersenyum di depan tamu, dia bagian asap, saya bagian keputusan. Orang-orang tertawa ringan, seolah itu candaan rumah tangga biasa. Aku ikut tersenyum karena tidak ingin terlihat sensitif. Namun setiap kali kalimat itu diulang, aku merasa tubuhku digeser satu langkah lebih dekat ke tungku dan satu langkah lebih jauh dari meja kantor kecil tempat dokumen merek disimpan. Om Roy mulai sering datang saat itu. Ia paman Evan, pria yang selalu membawa map, pulpen mahal, dan nasihat dengan suara rendah. Usaha keluarga harus rapi, katanya. Jangan terlalu banyak nama di dokumen, nanti repot. Aku tidak banyak bertanya. Bukan karena aku tidak mengerti, tetapi karena aku sedang percaya. Lagi pula, di Manado, apalagi di keluarga besar yang kuat menjaga marga, perempuan yang terlalu keras soal kepemilikan mudah disebut tidak tahu adat. Aku membiarkan nama Wenas tampil besar di label. Aku membiarkan Evan menjadi wajah publik. Aku pikir, selama dapur berjalan dengan standar yang kubuat, selama Kezia bisa sekolah dengan baik, selama kami masih pulang ke kamar yang sama, tidak masalah siapa yang berdiri di depan. Aku baru sadar bertahun-tahun kemudian bahwa orang yang terlalu lama berdiri di belakang asap bisa dianggap tidak pernah ada. Tanda pertama yang aneh muncul bukan dari surat, bukan dari video, melainkan dari label keemasan. Pagi itu pasar Bersehati masih basah oleh sisa hujan malam. Ikan-ikan cakalang dari Bitung diturunkan dari truk pendingin, udara penuh bau asin, solar, dan es mencair. Matteo datang seperti biasa, membawa daftar berat ikan, memakai jaket biru tua dengan logo kecil perusahaan pengiriman. Saat itu hubungan kami belum menjadi dosa. Ia hanya kurir yang sering melihatku menawar ikan dengan mata merah karena kurang tidur. Ibu Clarissa, batch minggu lalu cepat habis, ya, katanya. Aku mengangguk, memeriksa insang ikan. Ia tersenyum sedikit. Kalau orang tahu yang bikin standar rasanya berdiri di pasar jam 4 subuh, mungkin mereka tidak cuma puji Pak Evan. Kalimat itu seharusnya kulewatkan saja. Tetapi ada hari-hari ketika seorang perempuan yang terlalu sering dianggap asap mendengar satu pengakuan kecil seperti air, aku menyimpannya terlalu dalam. Sore harinya, ketika aku masuk ruang packing, aku melihat format label berubah. Nomor batch yang biasanya mengikuti catatan suhu pengasapan tampak berbeda. Tanggalnya benar, tetapi kode raknya tidak cocok dengan buku. Aku memanggil Ibu Meiti, kepala packing lama yang sudah bekerja bersama kami sejak mesin vakuum pertama datang. Bu,
Siapa yang ubah format label? Tanyaku. Ia mengernyit. Bukannya ibu sendiri? Aku menggeleng. Saya belum sentuh template. Ibu Meiti tampak ragu. Di tangannya ada gulungan label baru. Om Roy bilang format dari kantor. Katanya biar lebih profesional. Aku mengambil satu keemasan, mencium aromanya, menekan plastiknya, lalu mencocokkan nomor batch dengan buku suhu. Ada yang meleset. Tidak besar, tetapi cukup untuk membuatku tidak tenang. Saat aku menanyakannya kepada Evan malam itu, ia sedang duduk di kantor kecil, membuka laptop dengan Om Roy di sampingnya. Di meja ada kopi, kwitansi, dan penjepit ikan bergagang retak yang entah kenapa dibawa dari dapur ke sana. Aku ingat merasa janggal melihat alat itu di dekat dokumen. Evan bahkan mengangkatnya sambil tertawa kecil. Tangan yang pegang penjepit ini jangan merasa bisa pegang keputusan semua, Clar. Om Roy ikut tersenyum, bukan tawa keras, tetapi tawa orang yang merasa posisinya lebih tinggi. Aku ingin marah. Namun rasa lelah menahan mulutku. Aku cuma tanya format label, kataku. Evan menutup laptop. Format kecil begitu kau ributkan. Pesanan besar datang, kau malah cari salah. Nomor batch tidak cocok dengan buku suhu. Mungkin kau lupa. Dua kata itu terdengar biasa. Tetapi malam itu ia mengatakannya sambil menatapku terlalu lama. Mungkin kau lupa. Sejak itu, kalimat itu sering muncul dalam kepalaku, terutama setelah dosaku dengan Matteo mulai terjadi. Aku mulai meragukan diriku sendiri sebelum orang lain sempat meragukanku. Hubungan dengan Matteo tidak meledak seperti dalam sinetron murahan. Tidak ada musik, tidak ada janji kawin, tidak ada rencana kabur. Justru karena kecil dan pelan, ia lebih berbahaya. Ia dimulai dari pesan tentang jadwal pengiriman, lalu tentang cuaca Bitung, lalu tentang punggungku yang sakit karena mengangkat ikan, lalu tentang betapa sepinya rasanya menjadi perempuan yang setiap hari membuat makanan untuk keluarga besar tetapi tidak pernah diajak duduk saat keputusan dibuat. Matteo tidak pernah memanggilku korban. Ia tidak pernah menjelekkan Evan secara langsung. Ia hanya mendengar. Kadang dosa masuk bukan lewat rayuan besar, tetapi lewat telinga yang disediakan saat rumah sendiri terlalu sibuk menilai. Aku tahu itu bukan alasan. Aku tidak sedang meminta siapapun memaafkanku. Aku hanya ingin jujur bahwa aku tidak terjatuh dalam satu malam. Aku mengizinkan diriku turun satu anak tangga setiap kali merasa tidak terlihat. Sampai suatu subuh di parkiran pasar, bersehati aku masuk ke mobil pendinginnya dan tidak lagi bisa menyebut kesepianku sebagai kesepian saja. Setelah pertemuan pertama itu, aku pulang dengan tangan gemetar. Di dapur pengasapan, aku mengambil penjepit bergagang retak dan membalik cakalang terlalu cepat sampai satu ekor hampir jatuh ke bara. Ibu Meiti melihatku. Ibu sakit? Tanyanya. Tidak, jawabku, tetapi asap hari itu masuk ke mata seperti hukuman. Anehnya, Evan tidak langsung berubah. Ia tetap ramah di depan pegawai, tetap memintaku mencicipi sambal roa, tetap mengajakku ke acara syukuran gereja. Aku pikir ia tidak tahu. Aku pikir kesempatan untuk berhenti masih ada. Aku salah. Belakangan aku baru memahami bahwa pada saat aku sibuk membenci diriku sendiri, Evan sedang menunggu dosaku matang menjadi alat. Beberapa minggu setelah itu, aksesku ke email pesanan dicap. Aku tahu karena suatu malam aku hendak mengecek permintaan toko oleh-oleh di kawasan Boulevard, tetapi sandi sudah diganti. Van, password diganti? Tanyaku. Ia sedang menyisir rambut Kesia sebelum tidur, gerakannya lembut, hampir membuatku merasa bersalah karena bertanya. Iya. Untuk sementara aku yang pegang. Kenapa? Orang yang sudah merusak rumah tidak perlu memegang pesanan keluarga. Sisir di tangannya berhenti setengah detik, Kesia menoleh, bingung, aku membeku. Itu pertama kalinya Evan memberi tanda bahwa ia tahu, tidak ada ledakan, tidak ada pertanyaan siapa Matteo, tidak ada tangisan suami yang dikhianati. Hanya hukuman administratif yang rapi. Aku menunggu ia mengajakku bicara setelah Kezia tidur. Ia tidak melakukannya. Ia keluar ke kantor kecil, menelepon Om Roy, dan menutup pintu. Aku berdiri di lorong, mendengar namaku disebut sekali, lalu kata merek, lalu tunggu waktu. Mungkin aku salah dengar, pikirku. Perempuan bersalah memang sering berharap kesalahannya membuat telinganya keliru. Besoknya, jadwal antar jemput Kezia berubah. Biasanya aku menjemputnya dari sekolah minggu setelah mengecek produksi pagi.
Tiba-tiba Tante Evan sudah menjemputnya lebih dulu. Evan bilang sementara Kezia ikut keluarga, katanya. Anak perlu suasana yang bersih. Saya ibunya, kataku. Justru itu, jawabnya, dengan wajah sedih yang dipakai orang untuk menusuk tanpa terlihat kejam. Kezia memandangku dari jok belakang mobil, memegang tas kecil bergambar bunga. Mama ikut, tanyanya. Aku tersenyum, karena ibu selalu dipaksa tersenyum bahkan saat pintu ditutup di depan wajahnya. Nanti mama telepon. Mobil itu pergi, dan aku berdiri di halaman gereja dengan rok yang masih bau asap. Di rumah, ruang produksi berjalan seperti biasa, tetapi orang-orang mulai menunduk saat aku lewat. Ibu Meiti tidak lagi banyak bicara. Aku tahu ia kecewa. Ia perempuan gereja, keras soal setia, dan selama ini ia menghormatiku bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai istri Evan. Ketika ia tahu atau menduga perselingkuhanku, sesuatu di matanya turun. Aku tidak menyalahkannya. Yang tidak kupahami adalah mengapa ia tampak takut setiap kali Om Roy masuk ruang packing. Suatu sore, aku melihatnya cepat-cepat menutup laci tempat buku suhu lama biasa disimpan. Bu Meiti, panggilku. Ia terkejut. Ada apa di laci? Tidak ada, Bu. Buku suhu minggu lalu sudah diminta Om Roy. Aku merasa perutku mengeras. Kenapa Om Roy minta buku suhu? Katanya untuk arsip koperasi. Jawaban itu terlalu rapi. Aku mencari Evan, tetapi ia sedang menerima 2 pemilik toko oleh-oleh. Seperti biasa, ia memintaku berdiri di dekat tungku saat mereka datang melihat proses. Clar, coba tunjukkan asapnya, katanya dengan senyum lebar. Lalu kepada tamu, ia berkata, dia bagian asap, saya bagian keputusan. Mereka tertawa, kali ini aku tidak bisa ikut tertawa. Tanganku memegang penjepit ikan baja itu begitu kuat sampai retakan di gagang kayunya terasa menekan telapak. Salah satu pemilik toko bertanya tentang standar keamanan pangan. Sebelum aku menjawab, Evan sudah memotong, semua dokumen dipegang keluarga, aman. Keluarga, bukan kami, bukan Clarissa. Bukan orang yang mengirim email sertifikasi, mengikuti pelatihan, dan menulis SOP suhu pengasapan sampai tengah malam sambil menyusui Kezia dulu, kata itu menutupku seperti pintu. Malam sebelum acara pengucapan syukur, Om Roy datang membawa 2 map, aku melihatnya dari dapur sambal. Ia dan Evan masuk kantor kecil, lalu seorang pegawai label bernama Nando dipanggil. Aku tidak mendengar jelas, hanya potongan kalimat. Yang rusak pisahkan. Jangan campur dengan batch lama. Kalau ditanya, bilang instruksi Clarissa. Namaku membuatku berhenti mengulek rica. Aku mendekat sedikit, tetapi Kezia tiba-tiba muncul di pintu dapur bersama Ibu Evan. Mama, katanya pelan, Papa bilang Mama belum boleh antar aku besok. Aku berlutut di depannya. Papa bilang begitu? Kezia mengangguk. Katanya Mama harus belajar bersih dulu sebelum boleh pulang ke dapur rumah. Aku memeluknya, tetapi Ibu Evan segera berdeham. Jangan bikin anak bingung, Clarissa. Kau sudah cukup bikin rumit. Aku melepas pelukan perlahan. Di belakang mereka, dari arah kantor, Evan keluar dengan wajah datar. Besok acara keluarga, jaga sikap. Apa yang kalian siapkan? Tanyaku. Kesempatan untuk kau mengaku. Mengaku apa? Ia mendekat, suaranya turun. Semua, laki-laki itu. Resep yang kau kasih, tagihan ikan, uang sekolah. Aku menatapnya seperti menatap orang asing yang memakai wajah suamiku. Aku tidak pernah jual resep. Orang yang bisa masuk mobil laki-laki lain bisa masuk ke kebohongan mana saja. Kalimat itu menghantamku karena sebagian orang mungkin akan percaya. Bahkan sebagian diriku yang paling malu hampir percaya bahwa sekali jatuh, semua tuduhan memang pantas menempel. Itulah penjara moral yang paling kejam, ketika dosa asli membuat fitnah palsu terdengar mungkin. Aku tidak tidur malam itu, setelah semua lampu rumah redup, aku masuk ruang packing. Bau plastik vakum dan ikan asap masih tertinggal. Di rak belakang, kotak tali vakum tersusun rapi. Aku mencari buku suhu lama, tidak ada. Aku membuka komputer packing, tetapi folder kamera mingguan kosong. Saat itulah aku melihat kotak bumbu pala di sudut rak bawah sedikit bergeser. Kotak itu biasanya kupakai untuk menyimpan pala utuh dari langganan di Tomohon. Di dalamnya, di bawah kain kecil, ada flash disk hitam yang tidak kukenal.
tanganku berhenti. Aku mendengar suara langkah di lorong, cepat-cepat menutup kotak, dan hanya mengambil satu pala seolah sedang mencari bumbu. Ibu Meiti muncul di pintu, wajahnya pucat. "Ibu Clarissa," bisiknya, "jangan buka di sini." Aku menatapnya. "Itu apa?" Ia menelan ludah. "Saya belum bisa bilang. Besok, kalau semua jadi terlalu jauh, cari saya di pasar. Jangan percaya label rusak itu." Sebelum aku sempat bertanya, ia pergi. Aku berdiri sendirian di ruang packing, memegang pala di satu tangan dan penjepit ikan bergagang retak di tangan lain karena tanpa sadar aku membawanya dari tungku. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu tenggelam dalam rasa bersalah, aku merasakan sesuatu selain malu, rasa bahwa ada bagian dari cerita ini yang sengaja disusun, ditempel, diberi label seperti keemasan palsu. Namun pagi berikutnya, sebelum aku bisa menemui Ibu Meiti, acara pengucapan syukur dimulai. Keluarga Wenas datang dengan pakaian terbaik, jemaat mengucapkan selamat, meja dipenuhi makanan, Evan menggandeng Kezia di depan orang-orang, tetapi setiap kali aku mendekat, ada tangan keluarga yang menggesernya menjauh. Aku melihat Om Roy membawa map coklat yang sama dengan yang kulihat malam sebelumnya. Aku melihat Nando menghindari mataku. Aku melihat Ibu Meiti tidak hadir di ruang packing. Padahal biasanya ia yang paling sibuk memastikan pesanan acara tertata. Lalu lampu aula diredupkan, Evan berdiri, dan video itu diputar. Setelah map coklat diletakkan di depanku, setelah tanggal 6 minggu itu membuka celah pertama dalam ketakutanku, setelah ancaman tentang Kezia dibisikkan ke telingaku, aku tidak menandatangani. Pulpen itu tetap berada di atas kertas. "Clarissa," kata Om Roy, "kali ini suaranya lebih keras. Jangan melawan keluarga yang sudah kau permalukan." Aku mengangkat wajah, semua mata seperti batu. "Saya tidak melawan pengakuan dosa saya," kataku pelan. "Saya melawan kebohongan yang ditempel di atasnya." Ruangan mendengung. Evan tertawa sekali, pendek dan pahit. "Kau masih mau bicara soal bohong?" Aku ingin menjawab, tetapi mataku jatuh lagi pada tanggal surat itu. 6 minggu. 6 minggu sebelum ia mengaku tahu, 6 minggu sebelum suami yang katanya baru hancur itu berdiri di aula dengan video yang sudah dipotong rapi. 6 minggu sebelum keluarga menyebutku najis di depan anakku. Aku menutup map itu. Aku perlu baca dulu. Om Roy menampar meja, mangkuk sambal roa bergetar. Kezia mulai menangis kecil, Evan langsung menoleh ke anak kami, lalu kembali menatapku dengan senyum yang hanya terlihat olehku. "Baca," katanya. "Kau pikir masih punya posisi untuk membaca?" Saat itu, dari pintu samping aula, Ibu Meiti muncul. Ia tidak memakai seragam packing, hanya blus sederhana, dan wajah orang yang sudah memutuskan sesuatu dengan takut. Matanya bertemu mataku sebentar. Tangan kanannya memegang tas kain kecil. Aku tahu, entah bagaimana, di dalam tas itu ada jawaban yang semalam belum sempat kubuka, tetapi sebelum ia sempat mendekat, Om Roy melihatnya dan wajahnya berubah. "Meiti," katanya tajam, "kau dari mana?" Ibu Meiti berhenti di ambang pintu, semua kepala menoleh, aku melihat Evan mengepalkan tangannya di sisi tubuh, dan untuk pertama kalinya malam itu, bukan aku yang tampak paling takut. Takut itu ternyata bisa berpindah tempat. Semula semua orang menaruhnya di tubuhku, di wajahku yang dipermalukan, di kedua tanganku yang belum berani menyentuh pulpen, di mataku yang beberapa kali mencari Kezia tetapi hanya menemukan punggung keluarga Wenas. Namun saat Ibu Meiti berdiri di pintu samping aula dengan tas kain kecil di tangan, rasa takut itu meloncat ke wajah Evan, lalu ke rahang Om Roy yang mendadak mengeras. Aku melihatnya dengan jelas, meski ruangan masih penuh bisik-bisik dan video dosaku seolah masih menyala di dinding. "Saya baru dari rumah produksi," kata Ibu Meiti pelan. Suaranya tidak menantang, tapi justru karena tidak menantang, semua orang mendengar. Om Roy melangkah cepat, senyum administrasinya kembali dipasang. "Ini urusan keluarga, Meiti, pegawai tidak perlu masuk." Ibu Meiti menunduk sedikit, seperti kebiasaannya pada orang yang lebih tua. "Iya, Om. Saya cuma mau antar barang Ibu Clarissa yang tertinggal." Evan langsung memotong, "Nanti saja." Dua kata itu terlalu cepat. Seorang suami yang sedang menghakimi istrinya di depan keluarga seharusnya tidak peduli pada barang tertinggal, tetapi Evan peduli, Om Roy lebih peduli lagi. Matanya turun ke tas kain itu,
Lalu naik ke wajah Ibu Meiti dengan amarah yang berusaha disamarkan. Aku berdiri tanpa sadar. Kursi di belakangku bergeser. Bunyinya kasar di lantai aula. Beberapa ibu jemaat terkesiap, seolah aku baru saja melakukan dosa kedua hanya dengan berdiri. Duduk, kata Evan. Bukan permintaan. Bukan nasihat. Perintah. Aku menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak video itu diputar, aku tidak menunduk. Barang apa? Tanyaku kepada Ibu Meiti. Ia tidak langsung menjawab. Kezia masih menangis kecil di belakang Tante Evan. Ibu mertuaku berbisik, jangan lihat mama dulu, sayang. Kalimat itu seperti pisau tipis yang ditarik pelan. Aku ingin berlari ke anakku, tetapi jika aku bergerak ke arah Kezia, Evan akan memakai itu sebagai bukti bahwa aku membuat acara semakin kacau. Jadi aku tetap berdiri di tempat, tubuhku setengah hancur, mataku menempel pada tas kain di tangan Ibu Meiti. Penjepit ikan, jawabnya akhirnya. Yang gagangnya retak. Tadi ada dekat kotak label rusak. Ruangan mendadak diam dengan cara yang berbeda. Kata label rusak masuk ke telinga orang-orang seperti pintu baru. Om Roy langsung tertawa pendek. Lihat, bahkan alatnya ada di situ. Masih mau bilang dia tidak masuk ruang packing? Evan menoleh ke tamu-tamu gereja, memanfaatkan celah itu seperti orang yang sudah menunggu naskahnya dibaca. Tadi malam, setelah kami larang dia menyentuh produksi, ada label rusak dipisahkan, ada batch yang kacau, dan sekarang penjepitnya ditemukan di dekat kotak itu. Aku menatap Ibu Meiti, wajahnya pucat, tetapi matanya seolah meminta aku jangan menjawab terlalu cepat. Penjepit itu, alat yang tadi pagi kupakai membalik cakalang di tungku. Alat yang bertahun-tahun menempel di telapak tanganku. Jika benda itu ada di dekat kotak label rusak, semua orang akan lebih mudah percaya bahwa aku masuk ruang packing diam-diam untuk merusak bukti. Saya tidak menaruhnya di sana, kataku. Suaraku terdengar terlalu kecil. Om Roy mengangkat kedua tangan seperti orang tua yang kecewa. Clarissa, cukup. Kau sudah ketahuan di mobil laki-laki lain, sekarang masih mau bantah soal alat dapur. Beberapa orang menggeleng. Aku mendengar nama Matteo disebut dari barisan belakang, lalu kata resep, lalu kata uang sekolah. Dalam 1 menit, tuduhan yang belum dibuktikan berubah menjadi cerita lengkap di mulut orang-orang. Evan tidak perlu berbohong terlalu banyak. Ia hanya perlu membuka pintu, dan rasa jijik orang lain akan masuk sendiri membawa perabotnya. Tanda tangan, katanya lagi, lebih pelan. Atau malam ini juga saya laporkan bahwa kau sengaja merusak produksi dan memalsukan tagihan ikan. Aku memandang map cokelat, lalu ke arah tas kain Ibu Meiti. Di dalam kepalaku, semua bergerak cepat, tanggal surat 6 minggu sebelum skandal, label yang berubah format, buku suhu yang diambil Om Roy, folder kamera yang kosong, flash disk di kotak bumbu pala, penjepit bergagang retak yang tiba-tiba ditemukan di tempat yang salah. Rasa malu masih ada, besar dan panas. Tetapi di bawahnya, sesuatu mulai berdiri. Kalau begitu laporkan, kataku, napas orang-orang seperti tertahan bersama. Evan menatapku seakan aku baru saja merobek peran yang sudah ia siapkan. Apa? Laporkan yang benar-benar bisa kau buktikan, kataku, kali ini lebih jelas. Aku akan mengakui dosaku sebagai istri, tapi aku tidak akan menandatangani pencurian, penggelapan, dan kerusakan label yang tidak kulakukan. Om Roy maju 1 langkah. Perempuan tidak tahu malu. Ia tidak berteriak, tetapi suaranya cukup keras. Sudah dikasih jalan damai, masih keras kepala. Aku ingin mengatakan bahwa jalan damai tidak pernah datang dalam bentuk surat yang dibuat sebelum kesalahan dibuka. Namun sebelum aku bisa bicara, Evan berjalan ke arah Kezia, berlutut di depannya, lalu berkata dengan suara lembut yang sengaja dibiarkan terdengar, Papa harus jaga Kezia dari hal-hal kotor dulu, ya. Kezia menangis lebih keras. Aku hampir kehilangan kendali. 1 langkahku maju, dan langsung 2 tante Evan berdiri seperti pagar. Disitulah kehormatanku runtuh bukan karena video, melainkan karena aku dipaksa menonton anakku diajari takut kepadaku. Aku tidak menandatangani malam itu. Tetapi harga dari tidak menandatangani datang cepat sekali, seperti hujan batu yang sudah disiapkan di atap. Pagi berikutnya, sebelum matahari benar-benar naik dari arah laut, pesan-pesan sudah menyebar di grup arisan kolom, grup keluarga, bahkan ke beberapa pelanggan toko oleh-oleh. Kalimatnya tidak sama,
Tetapi racunnya satu, Clarissa bukan hanya selingkuh, ia menjual resep rica pala kenari kepada Matteo, memalsukan tagihan ikan dari Bitung, memakai uang sekolah Kezia untuk kamar transit, lalu mencoba merusak label produksi setelah dilarang masuk dapur. Aku membaca satu pesan dari nomor yang tidak kusimpan, Ibu. Sementara kami hold pesanan fufu rasa tua dulu. Kami tidak mau ikut masalah resep curian. Aku duduk di teras rumah kakakku di Malalayang, masih memakai baju yang sama dari acara semalam karena Evan tidak mengizinkanku masuk kamar untuk mengambil pakaian. Kakakku, Lydia, berdiri di dekat pintu dengan wajah menahan marah. Kau tidur dulu, katanya, nanti kita pikir. Tapi bagaimana tidur ketika namamu sedang dicincang di dapur orang lain? Teleponku berbunyi lagi. Kali ini dari nomor sekolah minggu, seorang ibu pengajar bicara hati-hati, terlalu hati-hati. Ibu Clarissa, untuk sementara kalau mau bertemu Kezia, mungkin lewat keluarga Pak Evan dulu, ya. Supaya anak tidak bingung. Anak tidak bingung? Semua orang memakai kalimat yang terdengar baik untuk menutup ketakutan mereka pada aib. Aku mematikan telepon dan menatap tanganku. Di telapak kanan, bekas tekanan gagang retak penjepit ikan masih terasa, padahal alat itu sudah tidak bersamaku. Benda itu seperti ikut dipakai untuk mengusirku dari hidup sendiri. Siang harinya, Evan mengirim foto. Bukan foto Kezia tersenyum, bukan foto barang-barangku, melainkan foto penjepit ikan bergagang retak yang diletakkan di atas kotak label rusak. Di bawahnya ia mengetik, "Masih mau bilang tidak masuk packing?" Aku memperbesar gambar itu sampai retakan gagang terlihat jelas. Ada noda sambal kering di bagian baja dekat engsel. Aku mengenali noda itu. Pagi sebelum acara, aku menggunakan penjepit itu di tungku, bukan ruang packing. Jika alat itu dipindahkan, siapa yang memindahkannya? Aku mengetik jawaban panjang, lalu menghapusnya. Perempuan yang sedang difitnah sering ingin menjelaskan semuanya sekaligus, tetapi penjelasan tanpa bukti hanya menjadi suara yang mudah diinjak. Aku menyimpan foto itu. Lalu aku membuka galeri, mencari foto lama produksi, foto pertama mesin vakum datang, foto aku memegang sertifikat keamanan pangan, foto label awal yang masih mencantumkan namaku dalam dokumen pengajuan merek. Satu persatu kusimpan ke folder baru dengan nama yang membuat tanganku gemetar. Bukti. Malamnya, Ibu Meiti mengirim pesan singkat dari nomor baru. Besok jam 4 subuh, belakang kios es Pasar Bersehati. Jangan pakai motor yang biasa. Aku menatap pesan itu lama. Kakakku membaca dari balik bahuku. Kau yakin dia bisa dipercaya? Aku tidak yakin. Di dunia yang baru runtuh, tidak ada orang yang bisa langsung dipercaya. Tetapi aku ingat wajah Ibu Meiti di pintu aula, tas kain kecil di tangannya, dan bagaimana Om Roy mendadak takut. Dia tahu sesuatu, kataku. Atau dia bagian dari jebakan? Tanya Lydia. Pertanyaan itu masuk akal. Aku sudah terlalu sering percaya pada orang yang ternyata menunggu waktu untuk memotong namaku. Tetapi jika aku hanya berdiam karena takut dijebak, Evan akan menulis seluruh ceritaku tanpa lawan. Aku tidur 2 jam, lalu bangun sebelum azan subuh dari masjid kecil dekat jalan terdengar bercampur suara motor nelayan. Lydia mengantarku dengan mobil pinjaman tetangga, berhenti jauh dari pasar. Aku berjalan sendiri melewati lantai basah, tumpukan es, bau ikan mentah, dan suara orang menawar seperti tidak ada hidup yang runtuh semalam. Pasar Bersehati selalu membuatku merasa bekerja, bukan menangis. Di belakang kios es, Ibu Meiti menunggu dengan kerudung tipis menutupi sebagian wajahnya. Ia tidak memelukku. Ia bahkan tidak meminta maaf. Kalimat pertamanya justru membuatku berhenti. Ibu salah besar sama Pak Evan. Aku menatapnya. Saya tahu, tapi itu tidak membuat mereka boleh mencuri. Suaranya serak, saya marah sama ibu. Sampai sekarang masih marah. Waktu saya tahu soal Matteo, saya pikir pantas kalau ibu disuruh keluar dari dapur beberapa waktu. Tapi waktu Om Roy suruh saya ganti buku suhu, saya mulai takut. Waktu Nando disuruh tempel label rusak ke batch yang bukan batch itu, saya lebih takut. Waktu saya dengar Pak Evan bilang ibu akan diam kalau Kezia ditahan keluarga, saya tidak bisa pura-pura lagi. Ia membuka tas kain. Di dalamnya ada flash disk hitam kecil, buku catatan suhu dengan sampul plastik biru, dan sebuah gulungan label lama. Jantungku memukul keras. Ini buku suhu asli? Ibu Meiti mengangguk.
Saya simpan sebelum Om Roy ambil yang fotokopi. Tanganku ingin langsung mengambil, tetapi ia menahan. Ibu harus dengar dulu, kalau ini dipakai, semua akan besar. Bukan cuma rumah tangga. Mereka sudah membuatnya besar, kataku. Mereka bawa ke Zia. Mata Ibu Meiti melembut sebentar, tetapi ia tetap tegas. Saya bantu bukan karena ibu bersih. Saya bantu karena saya lihat mereka mau bikin dosa ibu jadi sapu untuk bersihkan dosa mereka. Kalimat itu menghantamku lebih dalam daripada hinaan orang-orang. Untuk pertama kalinya, ada orang yang tidak membelaku sebagai perempuan suci, tetapi juga tidak membiarkan aku dikubur hidup-hidup. Ia menyerahkan buku suhu. Di halaman minggu terakhir, nomor batch yang kutulis dengan tanganku sendiri masih rapi, cocok dengan suhu tungku, waktu pembalikan ikan, dan nama pegawai yang bertugas. Aku membalik halaman, menemukan catatan tambahan kecil dari Ibu Meiti. Label baru datang dari Om Roy, tidak sesuai buku. Di halaman lain, Nando diminta pisah kotak label rusak. Instruksi jangan dicatat. Rekaman? Tanyaku. Ia menunjuk flash disk, salinan sebagian, kamera kecil di ruang packing. Saya pasang dulu karena sering dituduh salah tempel label. Saya tidak bilang siapa-siapa. Seminggu sekali saya pindahkan ke kartu. Tapi kemarin folder di komputer kosong karena Om Roy minta Nando hapus. Saya sudah salin yang penting, napasku tercekat. Ada rekaman penjepit itu dipindahkan, Ibu Meiti menatapku lama. Ada orang masuk setelah ibu keluar dari dapur. Saya belum lihat semua, tapi saya lihat Om Roy pegang sesuatu dari dekat tungku. Penjepit? Kemungkinan. Ia merendahkan suara. Ada juga Pak Evan di kantor kecil. Dia buka file surat kuasa. Tanggal di layar terlihat, tapi tidak terlalu jelas. Mungkin bisa diperbesar. Aku memegang flash disk itu seperti memegang ikan yang masih bergerak. Kecil, ringan, tetapi di dalamnya mungkin ada bagian hidupku yang belum berhasil mereka ubah. Kenapa semalam tidak langsung kau berikan? Tanyaku. Karena Om Roy lihat saya. Kalau saya kasih di aula, dia bisa rebut. Dan ibu belum siap. Ibu masih terbakar. Aku hampir tersenyum pahit. Saya memang terbakar. Jangan pakai api untuk bukti, katanya. Pakai urutan. Ibu Meiti lalu mengajarkan kepadaku apa yang semestinya sudah lama kupahami dari pekerjaannya di packing, barang yang benar tidak hanya perlu ada, tetapi perlu disusun agar tidak ditukar. Buku suhu, label lama, foto batch, rekaman kamera, chat instruksi, semuanya harus punya tanggal, tempat, dan hubungan. Kalau ibu cuma bilang Evan jahat, orang akan jawab ibu selingkuh. Kalau ibu bilang Om Roy palsukan surat, mereka akan jawab ibu dendam. Tapi kalau tanggal surat muncul sebelum video dibuka, kalau label rusak ditempel setelah ibu dilarang masuk, kalau penjepit dipindahkan orang lain, baru mereka susah menutup mulut dengan dosa ibu. Aku mendengar kata penjepit dan merasa benda itu berubah lagi, dulu saksi kerja, lalu alat hinaan, lalu perangkap, sekarang mungkin kunci. Setelah pasar mulai ramai, kami berpisah. Aku menyembunyikan flash disk di dalam kantong kecil bra. Sementara buku suhu dibungkus plastik ikan agar tampak seperti belanjaan. Di perjalanan pulang, aku menerima pesan dari Evan, Kezia tidak mau bicara denganmu, jangan paksa. Di bawahnya ada rekaman suara Kezia, mungkin direkam dengan paksaan lembut yang lebih sakit daripada paksaan kasar. Suara anakku kecil, Mama, Papa bilang Mama kasih resep ke Om Mateo, itu benar. Aku berhenti di pinggir jalan. Orang-orang lewat membawa ikan, sayur, es batu. Dunia tetap berjalan, aku menutup mulut dengan tangan agar tidak menangis terlalu keras. Lydia yang menjemputku menatap khawatir. Aku memutar rekaman itu lagi, bukan karena ingin menyakiti diri, tetapi karena aku harus mengingat bahwa Evan tidak hanya mengambil merek, ia sedang menulis ingatan anakku. Kita harus ke rumah produksi, kataku. Lydia menolak, kau gila, mereka bisa bilang kau mengganggu. Aku tidak masuk. Aku perlu lihat dari luar. Perlu tahu apa yang berubah. Kami melewati jalan dekat rumah keluarga Wenas siang itu. Dari luar pagar, dapur pengasapan tampak aktif. Asap naik seperti biasa, tetapi aku tidak mengenali ritmenya. Ada dua pekerja baru, spanduk kecil fufu rasa tua pesanan pengucapan syukur tetap berjalan dipasang di depan. Namaku tidak pernah ada di spanduk, jadi tidak ada yang terlihat hilang. Justru itulah yang paling menyakitkan. Penghapusan yang rapi tidak meninggalkan lubang bagi orang luar.
Di dekat ruang samping, aku melihat Nando keluar membawa kardus label. Ia menoleh cepat ketika melihat mobil kami, lalu masuk lagi. Tak lama kemudian Om Roy muncul. Ia tidak mendekat, hanya berdiri di halaman sambil menelepon. Aku memotret dari jauh. Bukan untuk bukti besar, hanya untuk catatan waktu. Ibu Meiti benar, urutan. Sore itu, kami membuka flash disk di laptop tua milik Lydia. Tanganku dingin. Foldernya bernama Packing, Mingguan. Ada beberapa file video pendek, sebagian buram, sudutnya dari rak plastik. Rekaman pertama memperlihatkan ruang packing malam hari. Nando masuk, mengambil gulungan label, lalu menoleh ke pintu. Om Roy muncul dengan kemeja putih. Suaranya kecil, tetapi terdengar cukup, yang format lama jangan dipakai. Kalau Clarissa tanya, bilang dari kantor. Video kedua menunjukkan Evan di kantor kecil, pintu setengah terbuka. Layar laptopnya tidak jelas, tetapi ada dokumen dengan judul yang samar, surat kuasa pelepasan merek. Tanggal di pojok bawah mungkin terlihat jika diperbesar. Video ketiga membuat napasku berhenti, ruang packing kosong. Dari arah dapur, Om Roy masuk membawa sesuatu panjang di tangan. Ia meletakkannya dekat kotak label rusak, lalu mendorong kotak itu sedikit agar benda itu terlihat jelas. Gagang kayu hitam retak, penjepit ikan itu. Aku menekan pause, Lydia mengumpat pelan. Aku tidak bicara. Aku hanya menatap layar, pada alat yang bertahun-tahun mengangkat ikan dari panas, kini diangkat dari tempatnya untuk membakar namaku. Simpan salinan, kata Lydia cepat. Banyak salinan, aku mengangguk, tetapi jariku gemetar. Kami menyalin file kedua flash disk, mengunggah sebagian ke email baru, dan menyimpan satu salinan di ponsel kakakku. Namun rekaman itu belum cukup. Ia membuktikan penjepit dipindahkan, tetapi tuduhan mereka lebih banyak. Resep dijual, tagihan dipalsukan, uang sekolah Kezia dipakai. Aku harus membongkar semuanya satu persatu, bukan dengan teriakan, melainkan dengan tanggal. Malam itu aku membuka rekening lama. Aku mencari bukti transfer pembelian mesin vakum pack pertama, 3 tahun lalu, dari tabungan pribadiku, ke toko peralatan kemasan di Surabaya. Nominalnya masih ada. Keterangan transfer, DP mesin vacuum Fufu rasa tua, Clarissa. Aku menyimpan tangkapan layar. Lalu aku mencari email sertifikat keamanan pangan. Butuh hampir 1 jam karena email lama penuh promosi, pesanan, dan foto katalog. Akhirnya kutemukan pendaftaran pelatihan atas namaku, sertifikat digital, dan draft SOP suhu pengasapan yang kukirim ke Evan dengan subjek standar final rasa tua. Di balasan lama, Evan menulis, "Hebat istriku. Ini yang bikin kita naik kelas." Aku membaca kalimat itu 3 kali. Kiek bisa berubah menjadi barang tajam jika dibuka setelah pengkhianatan. Dulu kalimat itu membuatku merasa dicintai. Kini ia menjadi bukti bahwa Evan tahu siapa yang menyusun standar, sebelum ia berkata di depan orang-orang bahwa aku menjual rasa keluarga mereka. Keesokan paginya, fitnah makin resmi. Om Roy mengirim surat pernyataan ke beberapa pihak koperasi nelayan bahwa, demi menjaga kelangsungan usaha dan nama baik komunitas, keluarga Wenas mengambil alih penuh pengelolaan Fufu rasa tua karena aku diduga melakukan pelanggaran moral dan penyalahgunaan aset. Surat itu belum menyebutku kriminal secara hukum, tetapi cukup untuk membuat orang menjauh. Seorang pemilik toko oleh-oleh yang dulu pertama kali menerima katalog buatanku menelepon. Namanya Tante Rina. Ia tidak langsung menuduh. Justru itu membuatku hampir menangis. "Clarissa, saya dengar macam-macam. Saya tidak mau ikut urusan rumah tangga. Tapi kalau soal resep dijual dan label diubah, itu bahaya untuk toko. Saya tidak menjual resep, Tante. Ada jeda? Kau bisa buktikan?" Pertanyaan itu bukan hinaan, itu pintu kecil, saya sedang kumpulkan, cepat. Karena Om Roy minta kontrak ditulis ulang atas nama Evan saja. Aku menutup telepon dan langsung mencatat, kontrak toko. Aku mengingat map biru di kantor kecil, tempat salinan kontrak awal disimpan. Salinan di rumah produksi tidak bisa kuambil. Tetapi mungkin emailnya masih ada. Aku mencari di akun lama yang sudah dicabut aksesnya, tidak bisa masuk. Aku mencoba opsi pemulihan, tetapi nomor pemulihan sudah diganti. Evan sudah mengganti bukan hanya password, tetapi jalan pulang. Aku hampir melempar ponsel. Lydia menahan tanganku, "Jangan rusak alat perang." Aku tertawa sekali,
pendek, pahit, lalu menangis. Setelah itu aku menghubungi Tante Rina lagi, meminta salinan kontrak awal jika masih ada. Ia ragu. Ini bisa bikin saya ditarik-tarik keluarga Wenas. Saya tahu, Tante. Tapi kontrak itu bukan soal ranjang saya. Itu soal siapa yang pertama mengajukan produk, siapa yang tanda tangan standar, dan rekening pembayaran awal. Ia diam lama, saya kirim bagian depan dulu. Sisanya nanti kalau saya yakin. Setengah jam kemudian, foto kontrak masuk. Di halaman pertama, nama Evan memang sebagai pihak usaha, tetapi lampiran standar produk ditandatangani olehku sebagai penanggung jawab mutu. Rekening pembayaran distributor awal juga rekening gabungan yang setoran modal pertamanya dari tabunganku, aku menyimpan lagi. Sore harinya, Ibu Meiti mengirim foto chat dari Nando. Di sana tertulis pesan Om Roy, label rusak simpan dekat penjepit C. Biar gampang kalau nanti ditanya. Aku membaca huruf C itu lama, C Clarissa, atau Cakalang. Atau cukup sebagai tanda yang mereka pikir tidak akan pernah dibaca orang luar. Namun foto chat saja bisa dibantah sebagai editan. Aku meminta Ibu Meiti jangan memaksa Nando dulu. Dia takut, katanya, takut kehilangan kerja, takut Om Roy bilang dia ikut memalsukan. Semua orang di sekitar usaha itu ternyata sedang ditahan dengan tali berbeda. Aku dengan dosa, Kezia dengan kasih sayang, Nando dengan pekerjaan, Ibu Meiti dengan rasa takut, toko-toko dengan kontrak, koperasi dengan nama baik. Evan dan Om Roy tidak perlu mengunci pintu jika setiap orang sudah dibuat takut membuka mulut. Hari ketiga setelah acara, Evan akhirnya datang ke rumah Lydia. Ia tidak sendiri, Om Roy ikut, bersama dua sepupu laki-laki dan Ibu Evan. Mereka berdiri di ruang tamu seperti rombongan nasihat keluarga, tetapi di tangan Om Roy ada map baru. Aku tahu isinya sebelum dibuka. Kami tidak mau ribut, kata Ibu Evan. Kau tetap Ibu Kezia, tapi untuk sementara, biar anak tinggal di rumah Wenas. Kau perbaiki diri dulu. Perbaiki diri atau tanda tangan? Tanyaku. Evan menatapku tajam, jangan kurang ajar. Om Roy membuka map. Ini surat pernyataan. Kau menyerahkan hak pengelolaan merek, mesin, kontrak toko, daftar pelanggan, dan pengasuhan sementara Kezia kepada keluarga Wenas sampai proses gereja dan keluarga selesai. Lydia langsung berdiri. Pengasuhan anak tidak bisa kalian tulis seperti serah terima mesin. Om Roy tersenyum tipis. Kami bicara baik-baik, kalau mau hukum, kami juga bisa hukum, bukti moral ada, bukti kerusakan produksi ada. Aku memandang Evan. Kezia di mana? Aman, saya tanya di mana? Di tempat orang yang tidak memakai uang sekolahnya untuk penginapan. Tamparan itu tidak mengenai pipi, tetapi seluruh ruangan mendengarnya. Lydia maju, tetapi aku menahan. Aku menatap Evan, laki-laki yang dulu menunggu di depan pabrik makanan beku saat aku lembur, yang dulu mencatat pesanan pertama kami di buku tulis murah, yang dulu berkata penjepit retak itu saksi. Tunjukkan bukti uang sekolah, kataku. Evan berkedip, Om Roy langsung menyela, jangan putar balik. Tunjukkan, ulangku, kalau saya pakai uang sekolah Kezia, ada rekening, ada tanggal, ada transfer. Evan mendekat, suaranya rendah. Kau pikir bukti kecil bisa membersihkan video itu? Tidak, jawabku. Video itu tetap kotor. Tapi video itu tidak bisa berubah menjadi kwitansi palsu. Untuk 1 detik, ia kehilangan kata. Sangat singkat, tetapi cukup untuk membuat Om Roy menutup map dengan keras. Kita beri waktu sampai besok malam. Kalau tidak tanda tangan, kami bawa ini ke mediasi gereja dan koperasi. Biar semua orang tahu Clarissa Wenas bukan hanya istri gagal, tapi ancaman usaha. Nama saya Clarissa Wenas karena menikah dengan Evan, kataku. Tapi kerja saya tidak lahir dari margamu. Ibu Evan menarik napas keras, seolah aku menghina seluruh leluhur. Perempuan ini sudah rusak. Mereka pergi tanpa hasil, tetapi meninggalkan sesuatu di meja, salinan surat pernyataan. Mungkin sengaja, mungkin karena marah. Aku memotret setiap halaman. Di bagian bawah, ada paragraf yang membuat darahku dingin. Aku dianggap secara sadar mengakui bahwa resep rica pala kenari adalah resep turun-temurun keluarga Wenas dan tidak punya hak apapun atasnya. Aku hampir tertawa. Resep turun-temurun? Evan bahkan dulu tidak bisa membedakan pala tua dan pala yang masih terlalu tajam. Aku membuka laptop dan mencari dokumen resep pertama.
Kutemukan file lama bernama Uji Rasa Kenari 7. Tanggalnya 4 tahun sebelum Fufu Rasa Tua resmi punya label. Di dalamnya ada catatan perbandingan bumbu, suhu asap, lama pengeringan, dan komentar Evan dalam chat. Terlalu pedas untuk mama, tapi pelanggan pasti suka. Aku menyimpan itu juga. Semakin banyak bukti terkumpul, semakin jelas bahwa aku tidak sedang berusaha menjadi suci. Aku sedang memisahkan satu dosa yang benar dari 5 dosa yang ditempelkan agar orang tidak melihat pencurian. Namun mengumpulkan bukti, bukan berarti rasa malu hilang. Setiap kali ponsel berbunyi, tubuhku surut. Setiap kali ada motor berhenti di depan rumah Lydia, aku takut itu keluarga Wenas membawa lebih banyak orang untuk menasihati. Setiap kali melihat foto Kezia, aku ingin menyerah dan menandatangani apapun asal bisa memeluknya. Malam itu, aku hampir melakukannya. Aku membuka surat pernyataan, membaca bagian pengasuhan sementara, dan membayangkan Evan berkata besok aku boleh bertemu Kezia jika tanda tangan. Tanganku mengambil pulpen. Lydia tidak melihat karena sedang di dapur. Di meja, di samping laptop, ada foto lama produksi pertama. Aku berdiri dekat tungku, Evan di belakangku, Kezia masih kecil digendong ibu, dan penjepit ikan bergagang retak tampak di tanganku. Aku memperbesar foto itu, dan tiba-tiba melihat sesuatu yang dulu tidak pernah kuperhatikan. Di gagang kayu hitam penjepit itu ada nomor inventaris kecil yang kutulis sendiri dengan cat putih. CR01, Clarissa. Alat pertama yang kubeli dari rekeningku. Aku berhenti. Pulpen jatuh ke meja. Jika nomor itu masih ada di gagang penjepit yang mereka pakai sebagai bukti jebakan, maka benda itu bukan hanya membuktikan siapa yang memindahkannya. Ia juga menghubungkan alat produksi pertama dengan kwitansi pembelian dari rekeningku. Aku mencari kwitansi lama di folder foto. Ada toko alat dapur, tanggal, harga, daftar barang, penjepit ikan baja gagang kayu, termometer asap, rak kawat. Pembeli, Clarissa M. Wenas. Di catatan bawah, inventaris awal CR01S, DCR 05. Tanganku gemetar bukan karena takut kali ini, tetapi karena urutan mulai menemukan bentuknya. Penjepit itu bukan lagi perangkap mereka saja. Ia bisa menjadi saksi milikku. Keesokan paginya aku pergi ke koperasi nelayan, bukan untuk membuat keributan, tetapi meminta salinan daftar pelanggan awal. Pegawai koperasi bernama Pak Jooce mengenaliku, tetapi wajahnya kaku. Ibu Clarissa, situasi sedang sensitif. Saya tahu. Saya hanya minta salinan dokumen yang pernah saya serahkan. Keluarga Wenas sudah minta semua komunikasi lewat Pak Evan. Saya yang menyusun daftar suplai dan standar mutu untuk paket oleh-oleh koperasi. Ia tidak menjawab. Di meja depannya ada brosur, Fufu Rasa Tua terbaru. Foto Evan besar, foto produk rapi, tidak ada wajahku. Aku hampir pergi, tetapi seorang staf muda yang dulu pernah kulatih soal suhu penyimpanan ikan lewat di belakang. Ia berhenti sebentar, lalu berkata pelan tanpa menatapku, "Bu, coba cek email lama koperasi. Waktu awal, Ibu kirim dari email pribadi, bukan email usaha." Aku menoleh, tetapi ia sudah berjalan lagi. Petunjuk kecil, aku pulang dan mencari di email pribadiku dengan kata kunci koperasi nelayan, Cakalang Fufu, Rasa Tua, lampiran mutu. Setelah hampir 2 jam, kutemukan email awal kepada koperasi, pengajuan kerja sama paket oleh-oleh lokal, dengan lampiran katalog buatan Canva sederhana, daftar harga, dan fil sop rasa yang mencantumkan namaku. Balasan dari koperasi juga ada, "Terima kasih Ibu Clarissa, standar Ibu jelas." Aku menutup mata. Satu lagi, satu batu kecil untuk menahan tembok agar tidak runtuh sepenuhnya. Sore itu, Ibu Meiti mengirim pesan yang membuat seluruh tubuhku kaku. Saya berhasil lihat file surat kuasa di komputer Om Roy. Ada metadata. Dokumen dibuat 6 minggu sebelum acara. Ada catatan revisi. Saya foto. Tapi buram. Kalimatnya aneh. Tunggu bukti moral istri diputar saat acara keluarga agar tidak bisa menolak. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Dunia di sekitarku mengecil sampai hanya ada satu kalimat itu. Tunggu bukti moral istri diputar. Jadi bukan hanya tanggal surat yang lebih tua, bukan hanya rencana yang kusangka, ada catatan, ada niat tertulis, ada bukti bahwa Evan dan Om Roy tidak sedang bereaksi terhadap pengkhianatanku,
Mereka sedang memakai pengkhianatanku sesuai jadwal. Aku menelepon Ibu Meiti, tetapi ia tidak mengangkat. 1 menit kemudian pesan baru masuk, "Jangan telepon, saya sedang diawasi. Besok malam mereka mau pindahkan file dan buku rekening distributor." Saya dengar Om Roy bilang, "Kalau metadata itu keluar, habis kita." Aku berdiri dari kursi. Lydia bertanya apa yang terjadi, tetapi aku tidak bisa langsung menjawab. Di layar ponsel, foto buram yang dikirim Ibu Meiti masuk perlahan. Tampak layar komputer, nama dokumen surat kuasa, panel informasi file, tanggal dibuat, dan di kolom komentar revisi ada tulisan yang tidak utuh tetapi cukup terbaca. Bukti moral istri diputar, tidak bisa menolak. Dadaku sakit. Bukan karena aku tidak percaya Evan sekejam itu, justru karena akhirnya ada bentuk dari kekejaman itu. Aku menyimpan foto tersebut ke 3 tempat, lalu pesan terakhir dari Ibu Meiti muncul, lebih pendek dari semua sebelumnya, penjepit CR, 01 masih di kantor kecil, mereka belum sadar nomor gagangnya penting. Aku menatap kalimat itu, dan untuk pertama kalinya sejak malam aula, aku tahu manmoy besar berikutnya bukan di video, bukan di chat, bukan di mulut orang, tetapi pada benda yang mereka kira hanya alat dapur retak. Jika aku bisa mendapatkan foto jelas nomor CR 01 di gagang penjepit itu, mencocokkannya dengan kwitansi pembelian awal, metadata surat, dan rekaman Om Roy memindahkannya, maka perangkap mereka bisa berbalik menjadi jalan pertama untuk membuka siapa yang sebenarnya membangun dan siapa yang sebenarnya mencuri. Malam turun di Malalayang dengan suara ombak jauh dan motor lewat di depan rumah kakakku. Aku duduk di lantai, menatap ponsel, sementara di luar sana penjepit ikan baja bergagang kayu hitam yang retak masih berada di kantor kecil keluarga Wenas, di tangan orang yang belum sadar bahwa alat paling rendah di dapur sedang menunggu waktunya untuk bicara. Bicara tidak selalu harus dengan suara manusia. Kadang sebuah benda yang bertahun-tahun dianggap rendah justru menyimpan bahasa yang lebih jujur daripada mulut orang-orang yang berdiri di depan mimbar. Malam itu aku hampir tidak tidur. Kalimat Ibu Meiti terus berputar di kepalaku. Penjepit CR 01 masih di kantor kecil. Aku membayangkan gagang kayu hitam yang retak itu tergeletak di meja Evan, mungkin dekat map surat kuasa, mungkin di antara kardus label rusak, mungkin sudah disentuh Om Roy tanpa tahu bahwa nomor inventaris kecil di gagangnya bisa menghubungkan semua kebohongan mereka ke satu garis yang tidak bisa dipotong. Tetapi untuk mengambil foto jelas alat itu, aku harus mendekat ke rumah produksi. Dan rumah produksi itu sekarang bukan lagi dapur tempat aku mengenali setiap bara, setiap rak, setiap bau ikan yang kurang matang. Ia sudah berubah menjadi wilayah musuh yang dijaga dengan nama keluarga, nasihat gereja, dan tatapan orang-orang yang menganggap perempuan bersalah tidak punya hak atas pintu. Pagi berikutnya, sebelum matahari naik tinggi, Evan menelepon, aku hampir tidak mengangkat. Lydia memberi isyarat agar direkam, jadi aku menyalakan perekam suara di ponsel kakakku sebelum menjawab. "Kau sudah puas bikin orang-orang bertanya?" katanya tanpa salam. Suaranya tenang, tetapi ada pasir kasar di dalamnya. Aku tidak membuat pertanyaan, aku hanya belum tanda tangan. "Karena kau pikir Meiti bisa menyelamatkanmu?" Dadaku menegang. Jadi mereka tahu. Ibu Meiti cuma pegawai lama yang masih punya hati. Evan tertawa pelan. "Hati? Dia makan dari dapur keluarga Wenas bertahun-tahun. Jangan ajari kami soal hati." Aku mendengar suara pintu ditutup di latar belakang, lalu suaranya turun. "Dengar baik-baik, Clar. Kalau kau terus cari-cari bukti, aku akan minta pendeta dan keluarga bicara langsung dengan Kezia. Biar anak itu tahu ibunya bukan cuma jatuh, tapi masih keras kepala." Aku memejamkan mata. Itulah cara Evan bekerja. Ia tidak selalu memukul pintu, ia menaruh anakku di ambang pintu lalu bertanya apakah aku masih berani lewat. "Jangan bawa Kezia ke urusan surat," kataku. "Kau yang bawa dia waktu masuk mobil laki-laki lain." Aku tidak pernah membawa Kezia bertemu Matteo. Orang-orang tidak perlu tahu beda antara tidak pernah dan mungkin. Kalimat itu membuat tanganku dingin. Dalam satu napas, Evan mengakui sesuatu yang jauh lebih buruk daripada fitnah. Ia tahu kekuatan bukan hanya pada apa yang benar, tetapi pada apa yang bisa dibuat terdengar mungkin. Aku ingin berteriak, tetapi Lydia menatapku sambil menggeleng. "Jangan beri api. Pakai urutan." Aku menelan amarah. Aku mau bertemu Kezia,
tanda tangan dulu. Pengasuhan anak bukan uang muka merek. Hening beberapa detik. Lalu Evan berkata, sangat pelan, kau mulai terdengar seperti orang yang punya penasihat. Telepon terputus, aku memutar ulang rekaman itu bersama Lydia. Kalimat, orang-orang tidak perlu tahu beda antara tidak pernah dan mungkin terdengar jelas. Bukan bukti utama, tetapi cukup untuk menunjukkan cara pikirnya. Aku menyimpan file itu. Pagi yang sama, Ibu Meiti tidak bisa dihubungi. Pesanku centang 1, telepon tidak masuk. Aku mulai takut ia tertangkap, dipecat, atau lebih buruk, dipaksa mengaku bahwa semua rekaman itu ia buat atas suruhanku. Menjelang siang, sebuah pesan masuk dari nomor Nando, pegawai label yang selama ini menghindari mataku. Bu, jangan datang ke produksi. Om Roy marah. Kamera rak sudah dicabut. Aku langsung mengetik, Ibu Meiti di mana? Lama tidak ada jawaban. Lalu hanya satu kalimat, dipanggil keluarga. Aku berdiri begitu cepat sampai kursi jatuh. Lydia keluar dari dapur. Apa? Mereka panggil Meiti. Kemana? Mungkin rumah produksi. Aku ingin pergi saat itu juga, tetapi Lydia menahan lenganku. Kalau kau datang sendiri, mereka akan bilang kau mengancam pegawai. Kalau aku diam, dia sendirian. Kalau kau masuk perangkap, semua bukti ikut terbakar. Kata-kata itu membuatku berhenti. Aku benci karena ia benar. Maka kami melakukan sesuatu yang terasa kecil tetapi kelak menjadi salah satu simpul penting. Kami menghubungi Pak Ju Oce dari koperasi dan Tante Rina pemilik toko oleh-oleh, bukan untuk mengadu, melainkan meminta mediasi resmi. Aku menulis pesan panjang, menghapus bagian yang terlalu emosional, lalu mengirim kalimat yang masih membuatku gemetar. Saya bersedia mengakui kesalahan pribadi saya dalam forum keluarga, tetapi saya meminta pembahasan terpisah tentang dokumen merek, label produksi, dan kontrak distribusi karena ada dugaan pemalsuan yang menyangkut pihak koperasi dan toko. Aku sengaja tidak menulis Evan mencuri. Aku sengaja tidak menulis Om Roy jahat. Aku menulis dokumen, label, kontrak, benda-benda yang tidak bisa menangis, tetapi bisa diperiksa. Jawaban Pak Joce datang 2 jam kemudian. Kalau menyangkut kontrak koperasi dan keamanan produk, kami bisa fasilitasi pembicaraan terbatas. Tapi jangan bawa keributan rumah tangga. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Itu bukan dukungan, tetapi itu pintu. Tante Rina lebih singkat, kalau ada dokumen, bawa. Saya hadir kalau koperasi hadir. Dari situ aku tahu panggung Letmat tidak bisa lagi di aula gereja, tempat dosa pribadi akan menelan semua fakta. Panggungnya harus di ruang yang memaksa orang melihat tanggal, badge, rekening, kontrak, bukan hanya video parkiran. Sore itu, Ibu Meiti akhirnya muncul di rumah Lydia. Ia datang dari pintu belakang, wajahnya lelah. Mata kirinya sedikit bengkak bukan seperti dipukul, tetapi seperti habis menangis lama. Di tangannya ada plastik hitam berisi baju kerja. Saya dipecat, katanya sebelum duduk. Aku kehilangan kata. Lydia memberinya air. Ibu Meiti meminumnya cepat, lalu memegang gelas dengan kedua tangan. Om Roy bilang saya mencuri data perusahaan. Pak Evan bilang saya dipengaruhi ibu karena kasihan. Mereka suruh saya tanda tangan pernyataan bahwa rekaman itu saya ambil tanpa konteks dan ibu yang minta saya jebak keluarga Wenas. Kau tanda tangan? Tanyaku pelan. Ia menatapku, tersinggung dan sedih sekaligus. Saya pegawai, Bu. Saya takut, tapi saya bukan anak kecil. Ia mengeluarkan selembar kertas dari plastik. Saya minta izin baca dulu. Waktu mereka lengah, saya foto. Saya tidak tanda tangan. Di foto itu tertulis bahwa Ibu Meiti mengakui kamera dipasang untuk menjatuhkan reputasi keluarga Wenas, dan bahwa Clarissa menggunakan dirinya sebagai alat balas dendam setelah perselingkuhan terbongkar. Aku merasakan pola yang sama. Mereka tidak hanya menyiapkan bukti palsu terhadapku, mereka menyiapkan jalan untuk merusak setiap saksi sebelum saksi berbicara. Ada penjepit itu? Tanyaku. Ibu Meiti menarik napas panjang. Ada, di kantor kecil, di atas lemari arsip, bukan di meja. Saya lihat waktu Om Roy buka lemari, nomor CR01 masih ada, tapi sebagian tertutup jelaga. Bisa difoto? Ia menggeleng. Setelah saya tidak tanda tangan, mereka ambil ponsel saya sebentar. Saya tidak bisa. Kekecewaan menancap, tetapi ia cepat menambahkan,
Tapi saya dengar sesuatu. Ia menatap pintu, memastikan tidak ada orang. Om Roy bilang ke Pak Evan, besok sebelum mediasi, buang saja alat retak itu ke tungku. Kalau C sadar nomor itu, susah kita. Seluruh ruangan diam, jadi mereka akhirnya menyadari. Mungkin dari cat Nando, mungkin dari cara aku bertanya, mungkin dari ketakutan Om Roy sendiri, penjepit itu tidak lagi aman. Jika dibakar, mereka masih bisa berkata alat itu hilang, rekaman buram, nomor inventaris tidak bisa dibuktikan. Aku berdiri. Kita harus ambil malam ini. Lydia langsung berkata, tidak. Ibu Meiti juga menggeleng. Rumah produksi dijaga sepupu Evan. Kalau dibakar besok, kita kehilangan penghubung. Kita kehilangan kau kalau kau masuk. Suara Ibu Meiti keras untuk pertama kalinya. Saya sudah lihat mereka menyiapkan cerita. Kalau ibu tertangkap dekat kantor kecil, mereka akan bilang ibu mau mencuri dokumen. Semua bukti rusak. Aku menggigit bibir sampai terasa darah. Jadi kita biarkan? Ibu Meiti membuka plastiknya lagi. Dari dalam, ia mengeluarkan sesuatu yang dibungkus koran, bukan penjepit, melainkan label inventaris lama, potongan kecil dari buku pembelian alat, dan foto buram ruang produksi tahun pertama. Saya tidak bisa ambil CR01. Tapi saya punya salinan daftar inventaris awal yang dulu ibu tulis tangan dan saya laminating untuk ditempel di rak. CR01. Penjepit ikan baja gagang kayu. CR02. Termometer asap. CR03. Rak kawat. Semua dibeli dari rekening ibu. Saya simpan karena saya yang dulu rapikan gudang. Aku memegang kertas itu seperti menerima potongan tulang dari masa lalu. Di situ ada tulisan tanganku sendiri, agak miring, tinta biru, dengan tanda tangan kecil di bawah, Clarissa. Bukan dokumen hukum besar, tetapi bersama kwitansi, foto lama, dan rekaman Om Roy memindahkan penjepit, ia bisa menjadi jembatan. Kalau alatnya hilang, kata Ibu Meiti, daftar ini tetap bisa menunjukkan kenapa mereka takut pada nomor itu. Tapi lebih kuat kalau alatnya ada. Iya, katanya, maka jangan ambil sendiri, pakai forum. Minta koperasi minta semua barang bukti produksi dibawa. Termasuk alat yang dituduhkan ada di dekat label rusak. Aku menatapnya. Itulah perbedaan antara aku yang terbakar dan Ibu Meiti yang bertahun-tahun mengurus packing. Aku ingin merebut, ia ingin memaksa mereka membawa sendiri. Malam itu kami menyusun rencana bukan seperti orang yang hendak membalas dendam, melainkan seperti orang yang menyusun ulang meja produksi. Di satu sisi, bukti dosa pribadi yang tidak akan kubantah. Di sisi lain, bukti fitnah bisnis yang harus dipisahkan. Kami membuat daftar, rekaman Evan mengancam memakai kemungkinan, foto surat kuasa dengan metadata buram, dokumen asli email pengajuan sertifikat pangan, bukti transfer mesin vacuum, kwitansi alat produksi CR01 sampai CR05, daftar inventaris awal, buku suhu asli, gulungan label lama, screenshot chat Om Roy tentang label rusak, rekaman packing yang menunjukkan Om Roy memindahkan penjepit, kontrak toko oleh-oleh awal, email koperasi yang menyebut standar Clarissa. Lydia menatap daftar itu lama. Ini banyak, tapi mereka akan serang satu hal saja. Apa, kau? Benar, mereka akan berkata semua itu akal-akalan perempuan yang tertangkap selingkuh. Mereka akan membuat setiap tanggal terlihat seperti dendam, setiap rekaman seperti manipulasi, setiap saksi seperti orang bayaran. Maka keputusan tersulit justru bukan menyiapkan bukti, keputusan tersulit adalah bagaimana aku masuk ke forum itu. Kalau aku datang sebagai perempuan yang membela diri dari semua hal, aku kalah sejak awal. Kalau aku menyangkal dosa, mereka hanya perlu memutar video. Jadi malam itu aku menulis kalimat pertama yang akan kukatakan di mediasi. Saya mengakui saya mengkhianati pernikahan saya. Saya tidak meminta forum ini membersihkan saya sebagai istri. Saya meminta forum ini memeriksa apakah kesalahan saya dipakai untuk memalsukan dokumen, mengubah label, dan merampas hak yang tidak berkaitan dengan perselingkuhan. Aku membaca kalimat itu keras-keras. Suaraku pecah di bagian mengkhianati. Lydia menangis diam-diam. Ibu Meiti menatap meja. Itu sakit, Bu, katanya. Tapi itu satu-satunya cara supaya mereka tidak bisa pakai video sebagai tembok. Keesokan paginya, Pak Joce mengabarkan mediasi akan dilakukan 2 hari lagi di aula samping Koperasi Nelayan, setelah pembahasan kontrak oleh-oleh lokal. Hadir terbatas,
Keluarga Wenas, aku, perwakilan koperasi, 2 pemilik toko, Ibu Meiti bila bersedia, dan pendamping hukum keluarga jika ada. Kata pendamping hukum membuat Evan bereaksi cepat. Ia mengirim pesan, kau mau bawa rumah tangga ke orang luar? Baik, tapi jangan menyesal kalau Kezia dengar semuanya dari orang lain. Aku membalas hanya satu kalimat, Kezia tidak boleh jadi alat tanda tangan. Ia tidak membalas. Sepanjang hari itu, fitnah baru muncul. Ada kabar bahwa aku hendak membuka usaha baru bersama Matteo. Ada yang bilang aku sudah memesan label baru dengan resep curian. Ada yang bilang aku mengambil buku suhu untuk menghapus bukti kesalahan produksi. Satu pesan bahkan menyebut aku membawa Kezia diam-diam ke kamar transit. Padahal anakku tidak pernah sekalipun masuk ke ruang paling kotor dari hidupku itu. Aku hampir menulis klarifikasi di grup keluarga. Lydia merebut ponselku. Jangan. Mereka butuh kau bereaksi liar. Mereka menulis tentang Kezia. Justru karena itu, aku duduk, menggenggam ujung meja. Di dekat laptop, daftar inventaris CR01 tergeletak, aku menatap tulisan tanganku sendiri dan mencoba bernapas. Setiap kali aku ingin membalas hinaan, aku mengulang, tanggal, batch, rekening, rekaman. Tidak semua api harus dijawab dengan teriakan, sebagian harus dibawa ke tempat yang punya meja. Malam sebelum mediasi, Matteo datang, bukan ke rumah Lydia, tetapi menunggu di ujung jalan, lalu mengirim pesan, saya dengar nama saya dipakai, saya mau bicara. Aku hampir menghapus pesan itu, nama Matteo adalah lubang yang masih panas. Bertemu dia bisa menjadi kesalahan baru, atau setidaknya terlihat seperti itu. Tetapi ia juga bagian dari fitnah, dituduh menerima resep, tagihan ikan, uang sekolah. Aku meminta Lydia menemaniku dan menyalakan rekaman. Kami bertemu di warung kecil yang masih terbuka, di meja paling luar, dengan jarak yang sengaja kujaga. Matteo tampak lebih kurus, matanya gelisah, tidak ada kelembutan yang dulu membuatku tergelincir. Yang ada hanya rasa malu 2 orang yang pernah membiarkan kesepian menjadi alasan buruk. Saya tidak akan minta maaf pada Evan lewat ibu, katanya. Saya salah sama rumah tangga ibu, tapi saya tidak pernah terima resep, tidak pernah terima uang sekolah, tagihan ikan semua dari kantor. Aku menatapnya. Kau tahu Evan punya video? Ia mengangguk, saya tahu belakangan. Orang pasar bilang kamera parkir diminta salinannya hampir 2 bulan lalu. Aku membeku. Hampir 2 bulan, iya. Bukan setelah acara itu, lama sebelumnya. Ada orang keluarga Wenas datang ke pengelola parkir. Katanya untuk cek kehilangan barang di mobil. Lydia mencondongkan tubuh. Kau bisa buktikan? Matteo membuka ponsel. Saya tidak punya rekaman. Tapi teman saya, Arman, yang jaga parkir malam, sempat cerita. Dia masih ada mungkin. Saya bisa minta dia jadi saksi, tapi... Ia berhenti. Tapi apa? Saya juga takut. Saya salah. Kalau ikut forum, nama saya habis. Aku tertawa kecil tanpa gembira. Nama saya sudah habis. Ia menunduk. Saya tahu. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasakan tarikan lama itu. Tidak ada rindu, tidak ada pelarian, hanya bekas kesalahan yang harus ditempatkan pada ukuran sebenarnya. Saya tidak butuh kau membela saya sebagai perempuan, kataku. Saya butuh kebenaran tanggal. Kalau Evan mengambil salinan video 2 bulan lalu, itu berarti dia tahu sebelum surat kuasa dibuat atau setidaknya sebelum dia mengaku baru tahu. Matteo mengangguk pelan. Saya akan minta Arman kirim pernyataan. Tapi saya tidak janji dia berani datang. Itu cukup untuk sementara. Ketika kami pulang, Lydia berkata, kau kuat? Aku menjawab, tidak. Karena benar, aku tidak kuat. Aku hanya tidak punya pilihan untuk terus runtuh di tempat yang sama. Tengah malam, pesan dari nomor tak dikenal masuk. Isinya foto Kezia sedang tidur, wajahnya miring di bantal rumah Wenas. Di bawahnya tertulis, anak ini butuh ibu yang tahu diri, bukan ibu yang mempermalukan keluarga di koperasi. Tidak ada nama, tetapi aku tahu gaya kalimat itu milik ibu Evan atau salah satu tante. Aku ingin muntah. Lydia ingin melaporkan, tetapi aku menyimpan dulu sebagai bukti tekanan pengasuhan. Kesalahan kecil malam itu terjadi karena aku tidak tahan. Aku membalas, jangan pakai foto anak saya untuk menekan saya. Balasan datang cepat. Anakmu? Setelah yang kau lakukan, masih berani bilang anakmu?
Aku sadar terlambat bahwa mereka mungkin hanya ingin memancingku. Benar saja, pagi harinya Evan mengirim screenshot pesanku tanpa konteks ke grup keluarga dan menulis, Clarissa mulai mengancam keluarga yang menjaga Kezia. Kata mengancam menyebar. Satu pilihan kecil, satu kalimat dari ibu yang sakit, berubah menjadi bahan baru. Aku hampir hancur lagi, tetapi kali ini, alih-alih membalas, aku memasukkan screenshot lengkap ke folder bukti, tekanan akses anak, tulisku sebagai nama file. Aku belajar menjadi dingin bukan karena hatiku mati, tetapi karena hatiku terlalu sering dijadikan sasaran. Hari mediasi datang dengan langit mendung. Aula samping koperasi nelayan Manado tidak besar. Dindingnya dicat krem, kipas angin berputar lambat, dan dari luar masih terdengar suara peti ikan diseret. Di satu sisi ruangan, sudah tersusun beberapa kotak cakalang fufu sebagai contoh produk untuk pembahasan kontrak. Bau asapnya membuat dadaku sakit karena mengingat rumah lama. Di meja depan ada laptop koperasi, proyektor kecil, dan kursi-kursi plastik. Aku datang bersama Lydia dan seorang pendamping hukum keluarga yang dikenalkan Tante Rina, namanya Ibu Priska. Ia bukan pengacara besar yang menakutkan, tetapi ia menatap dokumen seperti orang yang tidak mudah dibohongi. Nanti jangan bicara panjang sebelum diminta, katanya. Akui bagian pribadi, lalu arahkan ke dokumen. Ibu Meiti datang 10 menit setelahku. Ia memakai baju sederhana, membawa tas kain yang sekarang seperti lambang keberanian sunyi. Nando tidak datang. Matteo juga tidak. Arman si penjaga parkir, hanya mengirim pesan suara kepada Matteo yang kemudian diteruskan padaku. Ia membenarkan bahwa salinan video parkiran diminta pihak Wenas jauh sebelum acara. Belum kuat sebagai kesaksian resmi, tetapi cukup untuk menunjukkan arah. Evan datang terakhir bersama Om Roy, Ibu Evan, dua sepupu, dan seorang pria berkemeja rapi yang katanya pendamping administrasi keluarga. Evan membawa wajah yang sama seperti di aula gereja, terluka, sabar, seolah dipaksa menghadiri penghinaan kedua. Om Roy membawa map hitam. Matanya menyapu ruangan, berhenti pada Ibu Meiti dengan kebencian terbuka, lalu pada tas dokumenku. Saya kira ini mediasi kontrak, katanya kepada Pak Joche. Bukan panggung istri berdosa mencari simpati. Pak Joche Berdaham. Justru karena kontrak terganggu, kami perlu jelas mana urusan rumah tangga, mana urusan produk. Evan langsung menatapku. Bisa kau pisahkan itu, Clarissa? Aku menatapnya balik. Hari ini saya akan coba. Ruangan diam. Aku tahu semua orang menunggu apakah aku akan menyangkal video, menangis, atau menyerang. Aku membuka mapku, tetapi belum mengeluarkan apapun. Saya bicara dulu, kataku. Ibu Priska mengangguk kecil, napasku terasa berat, tetapi kalimat yang kulatih keluar satu persatu. Saya mengakui saya mengkhianati pernikahan saya. Saya tidak meminta forum ini membersihkan saya sebagai istri. Saya salah pada Evan, salah pada anak saya, salah pada rumah yang seharusnya saya jaga. Tetapi pengakuan itu tidak berarti saya menjual resep, memalsukan tagihan ikan, memakai uang sekolah Kezia, merusak label produksi, atau menyerahkan hak merek yang ikut saya bangun. Beberapa orang bergerak gelisah. Ibu Evan menutup wajah, entah sedih entah marah. Evan tersenyum tipis. Kata-kata bagus. Saya belum selesai. Suaraku bergetar, tetapi aku tidak berhenti. Saya minta hari ini yang diperiksa bukan apakah saya istri baik. Jawabannya sudah jelas, saya gagal. Yang diperiksa adalah apakah kegagalan itu dipakai untuk menghapus nama saya dari usaha, dokumen, dan anak saya. Om Roy tertawa kasar. Anak bukan dokumen, aku menoleh kepadanya. Betul, maka jangan masukkan pengasuhan Kezia ke surat pelepasan merek. Ibu Priska langsung mengeluarkan salinan surat pernyataan yang mereka tinggalkan di rumah Lydia. Pak Joche membacanya, keningnya mengernyit. Tante Rina mengambil kacamatanya, Evan menatap Om Roy, hanya sekilas, tetapi cukup. Serangan pertama mereka bergeser, Om Roy berkata, itu draft keluarga, belum berlaku. Dalam situasi moral seperti ini, keluarga berhak mengatur. Ibu Priska menjawab datar, keluarga boleh menasihati, tidak boleh menukar akses anak dengan hak merek. Kalimat itu membuat ruangan menjadi lebih dingin. Aku belum menang, tetapi untuk pertama kalinya seseorang di luar lingkaran Wenas memberi nama pada cara mereka menekanku.
Lalu Pak Joce meminta semua pihak menyerahkan dokumen terkait produk. Evan membuka mapnya. Ia membawa surat pelepasan merek, salinan laporan label rusak, foto penjepit di dekat kotak label, dan daftar tagihan ikan yang katanya mencurigakan. Ini bukti Clarissa masih masuk ruang packing setelah dilarang, katanya sambil menunjukkan foto penjepit. Alatnya ditemukan di tempat label rusak. Aku melihat foto itu lagi. Di sana, gagang retak tampak jelas, tetapi nomor CR01 tidak terlihat karena sudutnya tertutup bayangan. Ibu Meiti duduk kaku di sampingku. Om Roy berkata, penjepit itu alat yang biasa dia pakai. Siapa lagi? Aku membuka laptop. Boleh saya putar rekaman ruang packing? Evan langsung menyahut, rekaman ilegal. Ibu Priska menoleh. Kamera internal yang dipasang kepala packing karena tuduhan salah label, di ruang produksi, bukan kamar pribadi. Forum ini bukan pengadilan, tapi bisa melihat indikasi. Pak Joce tampak ragu, lalu berkata, putar bagian yang relevan. Tangan Lydia membantuku karena jariku gemetar. Video muncul di layar, ruang packing buram, sudut rak plastik, kotak label rusak di lantai. Lalu Om Roy masuk dari arah dapur membawa penjepit ikan, meletakkannya dekat kotak itu, mendorong kotak sedikit, ruangan tidak langsung meledak, justru heningnya lebih keras. Om Roy berdiri, itu tidak jelas. Bisa siapa saja. Ibu Meiti berkata pelan, itu Om, saya hafal kemeja itu, hari itu Om pakai waktu panggil Nando. Diam kau, bentak Om Roy. Pegawai pecatan jangan sok jadi saksi. Evan mengambil alih, lebih tenang. Anda semua lihat kualitas rekaman, tidak jelas wajah. Dan bahkan kalau benar Om Roy memindahkan alat, mungkin untuk merapikan barang yang ditinggalkan Clarissa. Aku hampir terseret untuk menjawab cepat, tetapi Ibu Priska menyentuh sikuku. Urutan. Aku mengeluarkan daftar inventaris awal. Penjepit itu bukan sekadar alat. Nomor inventarisnya CR01, dibeli dari rekening saya sebagai alat produksi pertama, bersama termometer dan rak kawat. Aku menunjukkan kwitansi dan bukti transfer. Tante Rina mendekat untuk melihat. Pak Joce meminta salinan. Om Roy memandang kertas itu seperti melihat lubang terbuka di lantai. Semua alat dapur bisa dibeli siapa saja, katanya. Tapi kenapa alat yang kalian pakai sebagai bukti saya masuk ruang packing justru dipindahkan dalam rekaman oleh Om Roy? Tanyaku. Dan kenapa alat itu harus dibuang ke tungku sebelum mediasi? Om Roy membeku setengah detik. Evan menoleh kepadaku terlalu cepat. Siapa bilang mau dibuang? Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap Ibu Meiti. Ia menarik napas, lalu berkata, saya dengar Om Roy bilang begitu di kantor kecil. Karena nomor CR01 bisa jadi masalah. Evan tertawa, tetapi tawanya tidak penuh. Dengar? Semua sekarang berdasarkan dengar? Ibu Meiti membuka tasnya dan mengeluarkan buku suhu asli. Kalau begitu lihat yang tertulis. Buku itu diletakkan di meja. Halaman-halaman suhu pengasapan, nomor batch, waktu pembalikan ikan, semua tersusun, lalu gulungan label lama dibuka. Formatnya berbeda dari label rusak yang dibawa Evan. Label yang katanya rusak tidak cocok dengan buku suhu asli, kata Ibu Meiti. Label itu dipisahkan setelah Ibu Clarissa dikeluarkan dari produksi. Pak Joce membandingkan. Tante Rina menggeleng pelan. Pria administrasi keluarga Wenas mulai berbisik kepada Om Roy. Untuk pertama kalinya, aku melihat panggung yang mereka bangun berderit, tetapi kebenaran besar belum keluar. Semua ini masih bisa mereka sebut kesalahan teknis, pegawai sakit hati, istri berdosa yang mengatur bukti. Maka aku membuka folder metadata. Foto buram dari Ibu Meiti muncul di layar. Ibu Priska meminta izin memindahkan file asli dari flash disk Ibu Meiti ke laptop koperasi agar panel informasi bisa dibuka lebih jelas. Evan langsung berkata, tidak ada hak membuka file keluarga. Pak Joce menjawab, kalau file itu dipakai untuk mengubah kepemilikan merek yang terkait kontrak koperasi, kami perlu tahu tanggalnya. Om Roy mulai berkeringat. Ia mengambil sapu tangan. File dibuka. Di layar, nama dokumen terlihat, surat kuasa pelepasan merek, tanggal dibuat, 6 minggu sebelum acara pengucapan syukur. Tanggal revisi terakhir, 2 hari sebelum video diputar. Kolom komentar revisi tidak terbuka penuh karena file foto bukan file asli, tetapi potongan kalimat terlihat cukup.
Tunggu bukti moral istri diputar saat acara keluarga agar tidak bisa menolak. Ruangan seperti kehilangan udara. Aku tidak menangis. Aneh, pada saat rahasia besar itu akhirnya berdiri di depan orang-orang, air mataku justru berhenti. Evan menatap layar, lalu menatapku. Om Roy berkata cepat, itu bisa dipalsukan. Foto buram. Tidak sah. Ibu Priska mengangguk. Bisa diperiksa forensik jika file asli diserahkan. File asli milik keluarga, kata Om Roy. Pak Joce bertanya, kalau benar tidak ada masalah, kenapa tidak diserahkan untuk verifikasi? Tidak ada yang menjawab langsung. Evan akhirnya bicara dengan suara rendah. Saya memang sudah curiga pada Clarissa sebelum acara. Apa salahnya menyiapkan perlindungan usaha? Aku merasakan dadaku terbuka oleh kalimat itu. Jadi kau tahu sebelum acara? Ia sadar terlambat, matanya menyipit. Saya curiga, kau mengaku malam itu baru pertama kali tahu? Saya tidak ingat kata-kata persis. Aku membuka rekaman telepon pagi sebelumnya dan memutar bagian ketika ia berkata orang-orang tidak perlu tahu beda antara tidak pernah dan mungkin. Tidak cukup untuk menjatuhkannya, tetapi cukup untuk menunjukkan pola. Lalu aku memutar pesan suara Arman yang diteruskan Matteo. Pihak Wenas meminta salinan video parkiran hampir 2 bulan sebelum acara dengan alasan kehilangan barang. Evan langsung berdiri. Sekarang kau bawa laki-laki itu sebagai saksi? Suaranya akhirnya pecah, bukan pura-pura pecah seperti di aula gereja, tetapi pecah karena arah cerita mulai lepas dari tangannya. Lihat, dia masih berhubungan dengan selingkuhannya. Serangan itu mengenai. Beberapa orang langsung saling pandang. Aku tahu ini titik berbahaya. Aku menelan sakitnya dan berkata, saya bertemu Matteo didampingi kakak saya, direkam, hanya untuk menanyakan tuduhan resep dan tanggal video. Saya tidak meminta forum ini menghormati hubungan salah saya. Saya meminta forum ini memeriksa kenapa video itu disimpan hampir 2 bulan sementara surat kuasa dibuat 6 minggu sebelum acara. Tante Rina berkata pelan, itu pertanyaan yang wajar. 2 kata itu hampir membuatku runtuh. Wajar. Setelah hari-hari semua ucapanku dianggap kotor, 1 orang menyebut pertanyaanku wajar. Om Roy menutup mapnya. Kami tidak akan lanjut dalam forum yang memihak. Ia hendak mengambil surat kuasa dari meja, tetapi Pak Joce menahan. Dokumen yang sudah diserahkan untuk pembahasan kontrak difoto dulu. Ini milik keluarga Wenas, kontrak koperasi juga menyangkut kami. Ketegangan naik. Ibu Evan menangis, menyebut nama Tuhan, berkata keluarga dipermalukan 2 kali. Aku tidak membalas. Aku hanya memandang Evan. Kau boleh membenciku, kataku, kau punya alasan. Tapi kenapa kau pakai kebencianku pada diriku sendiri untuk mengambil semua? Wajahnya berubah. Untuk sesaat, hanya sesaat, Evan tidak tampak seperti korban atau pelayan gereja atau pengusaha sabar. Ia tampak seperti laki-laki yang terlalu lama menunggu istrinya jatuh agar bisa berdiri sendirian di atas kerja yang mereka mulai bersama. Karena setelah apa yang kau lakukan, katanya pelan, orang tidak akan peduli lagi siapa yang pertama beli mesin. Itulah pengakuan paling telanjang yang ia berikan hari itu, tidak legal, tidak lengkap. Tapi cukup untukku memahami seluruh rahasianya. Ia bukan kehilangan kendali karena perselingkuhanku, ia menemukan kesempatan di dalamnya. Ibu Priska menulis cepat di catatannya, Pak Joce meminta jeda. Forum belum memutuskan apapun. Surat belum dibatalkan, Kezia belum kembali, merek belum aman, tetapi panggung sudah berpindah. Mereka tidak lagi bisa menyebutku satu-satunya sumber kerusakan tanpa ada orang yang bertanya tentang tanggal dokumen, label, penjepit, dan video yang disimpan sebelum tangis Evan dipertontonkan. Saat jeda, aku keluar ke teras koperasi. Angin laut membawa bau asin dan asap dari warung ikan. Ibu Meiti berdiri di sampingku. Ibu tadi kuat, katanya. Aku menggeleng. Saya hampir pingsan. Kuat bukan berarti tidak hampir jatuh. Dari dalam ruangan, kami melihat Om Roy berbicara keras kepada Evan. Tangan Evan bergerak-gerak, menunjuk ke arah meja tempat laptop dan dokumen berada. Lalu sesuatu terjadi. Nando muncul di pintu koperasi, napasnya terengah, wajahnya pucat. Ia membawa kantong plastik kecil. Bu Meiti, panggilnya, suaranya pecah. Semua orang menoleh, Om Roy tampak seperti melihat hantu kedua. Nando berjalan ke arah kami, lalu menyerahkan kantong itu kepadaku,
bukan kepada Ibu Meiti. Di dalamnya ada penjepit ikan baja bergagang kayu hitam retak. Jelaga masih menempel, tetapi di sisi gagangnya, tertutup sebagian minyak lama. Nomor putih kecil itu terlihat, CR01. Saya ambil sebelum dibakar, kata Nando gemetar. Saya tidak mau ikut lagi. Om Roy suruh saya lempar ke tungku setelah forum selesai. Tanganku memegang kantong itu, dan panas masa lalu seolah naik dari dalam plastik. Dari dalam ruangan, Evan menatapku dengan wajah yang tidak lagi bisa berpura-pura sabar. Om Roy berteriak, pencuri, tetapi suaranya justru membuat semua orang keluar melihat. Aku berdiri di teras koperasi dengan penjepit retak di tangan, alat yang dulu dipakai untuk membalik cakalang, lalu dipakai untuk menjebakku, sekarang kembali sebagai bukti yang diselamatkan orang paling takut di ruang packing. Pak Jooche memandang benda itu, lalu berkata kepada semua yang hadir, forum dilanjutkan, semua barang bukti diletakkan di meja depan. Pada saat itulah aku membuat keputusan yang tidak bisa kutarik kembali. Aku akan masuk lagi ke ruangan itu bukan untuk memohon diterima keluarga Wenas, bukan untuk menghapus perselingkuhanku, bukan untuk merebut Evan kembali, melainkan untuk meletakkan penjepit CR01 di samping metadata surat kuasa, buku suhu asli, flash disk kamera, kwitansi mesin vakum, sertifikat keamanan pangan, kontrak toko, dan semua tanggal yang selama ini mereka kira bisa dikubur dalam asap. Aku menatap Evan untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke aula samping koperasi. Sekarang, kataku pelan, kita bicara dengan urutan yang benar. Benar berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan siang itu tempat setiap hal bukan lagi di mulut Evan, bukan di bisik-bisik keluarga, bukan di grup arisan kolom, tetapi di atas meja depan aula samping koperasi nelayan Manado. Aku masuk kembali dengan kantong plastik berisi penjepit ikan baja bergagang kayu hitam retak di tangan. Semua orang yang tadi keluar ke teras mengikuti dengan wajah berbeda-beda. Pak Jooche tampak tegang, Tante Rina memegang kacamatanya erat, Ibu Priska berjalan di sampingku sambil membawa map, Ibu Meiti menunduk tetapi langkahnya tidak mundur. Nando berdiri di dekat pintu seperti anak yang baru saja mengaku mencuri padahal ia justru mengembalikan barang curian dari api. Om Roy masih berteriak bahwa Nando pencuri, bahwa bukti itu sudah tidak sah karena diambil dari kantor keluarga, bahwa forum ini berubah menjadi pengadilan liar. Tetapi setiap kali ia berteriak, mata orang-orang justru turun ke kantong plastik di tanganku. Evan berdiri di dekat kursinya, rahangnya mengeras, wajah publiknya yang sabar retak lebih jelas daripada gagang penjepit itu. Aku meletakkan kantong plastik di meja depan, membuka perlahan, lalu mengangkat penjepit itu dengan dua tangan, jelaga menempel di baja. Gagang kayu hitamnya retak di sisi kanan, retakan yang kuhafal seperti garis tangan sendiri. Di bawah lapisan minyak lama, nomor putih kecil masih terlihat, CR01, tidak besar, tidak indah. Tetapi cukup untuk membuat Om Roy berhenti bicara 1 detik lebih lama dari yang ia inginkan. Ibu Priska meminta izin memotret dari beberapa sudut. Pak Jooche menyuruh staf koperasi mencatat waktu dan kondisi barang. Ini bukan pengadilan, katanya, tapi karena barang ini disebut dalam tuduhan label rusak dan sekarang ada keterangan hendak dibakar, kita dokumentasikan. Om Roy memukul meja. Kalian semua tertipu. Perempuan ini selingkuh. Sekarang kalian dengar dia seperti korban. Aku mengangkat wajah. Saya bukan korban suci, Om. Saya tidak pernah bilang begitu. Suaraku mengejutkanku sendiri karena tidak lagi pecah. Tapi penjepit ini tidak pernah masuk mobil Matteo. Penjepit ini tidak berzina. Penjepit ini hanya tahu siapa yang membelinya, siapa yang memakainya, siapa yang memindahkannya, dan siapa yang hampir membakarnya. Ruangan hening. Evan tertawa sinis, tetapi suaranya tipis. Sekarang alat dapur jadi saksi? Iya, jawabku. Karena manusia di ruangan ini terlalu banyak mengubah cerita. Ibu Priska kemudian menyusun barang-barang itu seperti daftar luka yang akhirnya diberi nama. Di sisi kiri meja, buku suhu pengasapan asli dari Ibu Meiti, gulungan label lama, screenshot chat Om Roy kepada Nando tentang label rusak, dan flash disk rekaman kamera packing. Di tengah, penjepit CR01, kwitansi pembelian alat produksi awal, daftar inventaris lamaku, bukti transfer mesin vakum pak, dan foto lama tungku pertama. Di sisi kanan, metadata surat kuasa, surat pelepasan merek, kontrak toko oleh-oleh, email sertifikat keamanan pangan,
dan salinan komunikasi awal dengan koperasi. Aku memandangi meja itu dan dadaku terasa nyeri. Bertahun-tahun hidupku tersebar dalam bentuk benda, asap, catatan suhu, kwitansi, nomor batch, alat retak, email lama. Semua hal yang dulu kurasa kecil ternyata harus dikumpulkan untuk membuktikan bahwa aku pernah ada. Pak Joce memulai dengan hal yang paling mudah diperiksa. Buku suhu asli dibuka. Di halaman minggu, tuduhan label rusak muncul. Ibu Meiti menjelaskan nomor batch, waktu pengasapan, dan catatan suhu. Ini tulisan saya dan Ibu Clarissa, katanya. Kalau suhu turun, kami catat. Kalau ikan dibalik terlambat, kami catat. Label baru yang dibawa Om Roy tidak sesuai urutan ini. Om Roy menyela. Pegawai sakit hati bisa menulis apa saja. Ibu Meiti menatapnya. Kalau saya mau menjatuhkan Om, saya bisa bicara sejak dulu. Saya diam terlalu lama. Nando tiba-tiba berkata dari dekat pintu, suaranya gemetar. Saya yang disuruh pisahkan label rusak. Semua kepala menoleh. Om Roy menatapnya seperti hendak menelannya. Diam kau? Tetapi Nando sudah terlanjur melangkah masuk ke dalam lingkaran terang yang tidak bisa ia tinggalkan. Saya takut, Om. Tapi saya tidak mau dipakai terus. Om bilang, kalau ada yang tanya, bilang Ibu Clarissa masuk malam-malam. Om bilang penjepitnya nanti ditaruh dekat kotak. Evan langsung berdiri. Anak ini ditekan. Jelas dia takut pada Clarissa dan Meiti. Saya takut pada Om Roy, kata Nando. Kali ini lebih jelas. Bukan pada Ibu Clarissa. Kalimat itu membuat udara berubah. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada kemenangan meledak. Hanya pergeseran kecil pada wajah-wajah orang yang sebelumnya ragu. Tante Rina meminta cat Om Roy dibuka. Ibu Meiti menunjukkan tangkapan layar dari ponselnya. Label rusak simpan dekat penjepit C. Biar gampang kalau nanti ditanya. Om Roy langsung berkata itu bisa diedit. Ibu Priska mengangguk. Bisa, karena itu kita cocokkan dengan rekaman. Rekaman kamera packing diputar lagi. Kali ini bukan di laptop kecil Lydia, tetapi di layar koperasi. Sudutnya tetap buram, tetapi urutannya jelas. Ruang kosong, Om Roy masuk dari arah dapur, membawa penjepit, meletakkan di dekat kotak label, menggeser kotak. Ibu Meiti menjelaskan letak rak, waktu rekaman, dan alasan kamera dipasang. Nando membenarkan baju Om Roy hari itu. Om Roy terus menyangkal, tetapi semakin ia menyangkal, semakin suaranya terdengar seperti orang yang menabur pasir di atas lantai basah. Evan mencoba mengambil alih. Baik. Katakanlah ada kesalahan penempatan alat. Itu tidak mengubah kenyataan bahwa Clarissa mengkhianati saya. Dalam keadaan seperti itu, keluarga wajar mengambil langkah melindungi usaha. Aku menatapnya. Inilah inti yang ia ulang sejak awal, dosa pernikahan sebagai kunci untuk membuka semua pintu milikku. Ibu Priska meminta surat kuasa ditampilkan. File foto metadata memang belum file asli, tetapi cukup menjadi indikasi. Tanggal pembuatan dokumen dibacakan keras. 6 minggu sebelum acara pengucapan syukur, Om Roy langsung berkata, kami menyiapkan banyak draft administrasi, itu biasa. Dengan catatan revisi seperti ini? Tanya Ibu Priska. Ia memperbesar bagian komentar, tunggu bukti moral istri diputar saat acara keluarga agar tidak bisa menolak. Beberapa huruf buram, tetapi maknanya tidak lari. Evan menatap layar, lalu berkata, itu bukan kalimat saya. Aku bertanya pelan, tapi kau tahu surat itu dibuat sebelum acara. Ia terdiam setengah detik. Saya curiga. Kau bilang di depan keluarga malam itu kau baru tahu. Saya tidak pernah bilang baru tahu. Tante Rina langsung berkata, saya ada di aula. Kau bilang malam itu Tuhan membuka semuanya. Evan menoleh tajam. Tante Rina tidak mundur. Saya tidak membela Clarissa soal perselingkuhan, tapi saya dengar kalimatmu. Pak Juce menambahkan, kalau dokumen pelepasan merek disiapkan sebelum pengakuan publik, itu harus dijelaskan, apalagi kontrak koperasi sedang hendak dialihkan. Om Roy berkata, semua demi menyelamatkan usaha dari perempuan yang menjual resep. Di mana bukti saya menjual resep? Tanyaku. Ia menunjuk ke arahku. Matteo. Matteo kurir ikan. Kesalahan saya dengan dia bukan bukti resep berpindah. Aku membuka email dan dokumen resep lama. Di layar, file uji rasa kenari 7 muncul dengan tanggal jauh sebelum label resmi dibuat. Catatan suhu, perbandingan pala, kenari, rica, lama pengasapan, semua tampil,
Lalu kutampilkan balasan Evan bertahun-tahun lalu, hebat istriku. Ini yang bikin kita naik kelas. Acil maja kalimat itu dengan nada menang. Aku membacanya seperti orang mengangkat sisa rumah dari abu. Ini bukan membuat saya bersih, kataku. Ini hanya menunjukkan Evan tahu resep dan standar itu berasal dari kerja saya. Evan memejamkan mata sebentar, lalu membuka dengan kemarahan yang akhirnya tidak bisa disembunyikan. Kau mau semua orang lupa apa yang kau lakukan? Tidak. Kau tidur dengan laki-laki lain? Iya. Ruangan menahan napas. Aku membiarkan kata itu jatuh. Saya Don Bulun. Saya mengkhianati pernikahan. Saya tidak akan membungkusnya. Tapi saya tidak tidur dengan Matteo untuk mendapatkan mesin vakum. Saya tidak memakai tubuh saya untuk menulis sop keamanan pangan. Saya tidak membawa Kezia ke kamar transit. Saya tidak menjual rica pala kenari. Saya tidak membuat surat kuasa 6 minggu sebelum aib saya diputar. Evan, kau boleh menceraikan saya. Tapi kau tidak boleh mencuri sambil memakai luka sebagai stempel. Wajahnya memucat. Ibu Evan menangis lebih keras, menyebutku kurang ajar karena masih berani bicara setelah mengaku. Tetapi kali ini tangis itu tidak langsung menutup meja. Terlalu banyak benda di atas meja yang tidak ikut menangis. Pak George meminta bukti tagihan ikan. Evan menyerahkan daftar yang katanya menunjukkan pemalsuan dari pengiriman Bitung. Aku membukanya bersama catatan pengiriman lama. Ada beberapa nomor invoice yang memang berbeda. Dulu, melihat itu, orang mudah menuduhku kacau. Tetapi Ibu Meiti menunjuk tanggalnya. Ini setelah akses email Ibu Clarissa dicabut. Aku membuka rekaman telepon Evan. Orang yang sudah merusak rumah tidak perlu memegang pesanan keluarga. Tanggal rekaman jelas. Lalu kutampilkan email pemulihan akun yang menunjukkan nomor pemulihan sudah diganti. Ibu Priska menyusun garis waktu di papan putih koperasi. Akses Clarissa dicabut, label format baru muncul, buku suhu diminta Om Roy, surat kuasa dibuat, video moral disiapkan, acara keluarga, tuduhan bisnis. Garis itu lebih kuat daripada jeritan. Evan menatap papan putih seperti melihat sesuatu yang sederhana tetapi berbahaya. Waktu tidak bisa dinasihati oleh keluarga. Waktu tidak peduli siapa yang lebih religius. Waktu hanya berjalan dari tanggal ke tanggal, dan disitulah kebohongan mereka mulai kehilangan tempat sembunyi. Lalu bagian uang sekolah Kezia dibuka. Tuduhan itu yang paling melukaiku, karena ia menyentuh anakku dengan tangan kotor. Evan berkata aku menarik sebagian tabungan pendidikan anak untuk kamar transit. Aku mengeluarkan mutasi rekening pendidikan Kezia. Tidak ada penarikan ke penginapan. Yang ada justru transfer rutin dari rekeningku, termasuk 2 bulan ketika usaha lambat. Kalau ada pembayaran kamar, kataku, suaraku hampir patah, itu dari rekening pribadi saya. Itu dosa saya akui. Tapi jangan masukkan nama Kezia ke kamar yang tidak pernah dia lihat. Pak George menunduk, Tante Rina mengusap wajah. Bahkan Ibu Evan berhenti menangis sesaat. Evan tidak melihatku. Om Roy masih berusaha berkata bahwa moral seorang ibu tetap dipertanyakan. Ibu Priska menjawab dengan dingin, moral bisa dibahas dalam perkara rumah tangga, tetapi tuduhan penggunaan dana anak terbantahkan oleh mutasi ini. Untuk pertama kalinya, kata terbantahkan terdengar di ruangan itu, bukan suci, bukan benar sepenuhnya. Terbantahkan. Dan kadang seorang perempuan yang sudah dilempari semua kotoran hanya butuh satu kata, yang memisahkan mana lumpur yang memang miliknya dan mana yang dilempar orang lain. Puncaknya datang ketika Pak George meminta Om Roy menjelaskan perubahan pemilik merek. Om Roy membuka map hitam dengan tangan yang tidak setenang tadi. Kami belum memindahkan sepenuhnya, baru persiapan. Ibu Priska menunjuk surat pelepasan merek. Tetapi di sini sudah ada klausul bahwa Clarissa mengakui tidak punya kontribusi terhadap resep, mesin, kontrak, dan daftar pelanggan. Itu draft. Draft yang diminta ditandatangani dengan syarat akses anak. Evan membanting telapak tangan ke meja. Saya menjaga anak saya. Aku menatapnya. Dengan mengatakan kepada Kezia bahwa mamanya harus belajar bersih sebelum pulang ke dapur. Ia terdiam. Aku mengeluarkan pesan suara Kezia yang bertanya apakah aku memberi resep kepada Matteo. Tidak semua orang harus mendengarnya penuh, tetapi cukup beberapa detik untuk membuat ruangan memahami bahwa anak 8 tahun sudah dimasukkan ke dalam tuduhan bisnis. Ibu Evan berkata, kami hanya melindungi dia. Dari ibunya, atau dari fakta bahwa ayahnya sedang memakai dia sebagai kunci,
Tanyaku. Evan menatapku dengan kebencian terbuka. Setelah kau hancurkan rumah ini, kau masih mau merasa punya hak? Saya punya hak sebagai ibu. Hak itu tidak hilang karena saya gagal sebagai istri. Ibu Priska mengangguk dan berkata kepada Pak Joce, saya sarankan semua pembahasan akses anak tidak lagi dilakukan dalam forum keluarga informal. Harus ada jalur hukum atau mediasi resmi anak. Tidak boleh dikaitkan dengan penandatanganan aset. Pak Joce tidak punya kuasa hukum keluarga, tetapi ia mencatat, dua pemilik toko juga mencatat. Kadang akibat pertama dari kebenaran bukan keputusan besar, melainkan orang-orang mulai menulis hal yang sebelumnya hanya mereka bisikkan. Om Roy akhirnya membuat kesalahan yang sejak tadi mungkin ditunggu oleh Tuhan, atau oleh kelelahan manusia. Saat Pak Joce menanyakan tanggal surat kuasa, Om Roy berkata, dokumen itu dibuat setelah kami melihat video Clarissa. Ibu Priska langsung bertanya, setelah acara pengucapan syukur? Iya, setelah semua jelas. Aku memejamkan mata. Di layar masih ada metadata tanggal 6 minggu sebelumnya. Pak Joce menatap Om Roy. Pak Roy, tadi Bapak bilang itu draft administrasi lama. Om Roy membeku. Maksud saya? Dan metadata menunjukkan 6 minggu sebelum acara. Tante Rina menambahkan, sementara ada keterangan video parkiran diminta hampir 2 bulan sebelumnya. Nando, yang sejak tadi gemetar, berkata pelan, saya juga lihat Om Roy print surat itu sebelum acara. Om Roy berbalik, kau diam. Tetapi terlambat. Kesalahan tanggalnya menempel di ruangan seperti bau asap pada pakaian. Evan mencoba menutupinya. Roy mungkin salah ingat. Semua orang tegang. Aku menatap suamiku, dan dalam sedetik aku melihat masa lalu kami seperti ikan yang dibelah, bagian yang pernah segar, bagian yang sudah busuk, dan bagian yang selama ini kupaksa tetap utuh. Evan, kataku, kau tahu 2 bulan sebelumnya? Ia tidak menjawab, kau tahu, tapi menunggu, ia masih diam. Kau menunggu sampai surat siap, sampai keluarga siap, sampai Kezia bisa ditahan, sampai video bisa diputar di depan orang banyak. Ia akhirnya berbisik, kau yang memberi saya alasan. Kalimat itu pelan, tetapi semua orang mendengarnya. Tidak, kataku, saya memberi kau luka, kau yang mengubah luka itu menjadi rencana. Setelah itu tidak ada ledakan, hanya kesunyian panjang yang lebih memalukan bagi mereka daripada teriakan. Forum tidak langsung menyelesaikan semua. Tidak ada palu diketuk, tidak ada hakim, tidak ada adegan orang jahat diseret keluar. Hidup nyata di Manado, di koperasi nelayan, di keluarga besar, tidak bekerja sebersih itu. Tetapi akibat mulai jatuh satu persatu, Pak Joce menyatakan kontrak toko oleh-oleh dan kerja sama koperasi ditunda sampai struktur kepemilikan dan penanggung jawab mutu diperiksa ulang. Tante Rina menolak menandatangani kontrak baru atas nama Evan saja. Ibu Priska membuat berita acara bahwa ada dugaan pemalsuan dokumen, manipulasi label, dan tekanan terkait pengasuhan anak. Om Roy diminta menyerahkan akses file asli surat kuasa untuk verifikasi jika keluarga Wenas tetap ingin memakai dokumen itu. Jika tidak, surat pelepasan merek dianggap tidak bisa menjadi dasar perubahan apapun. Nando bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa ia diperintah memisahkan label dan bahwa penjepit hendak dibakar. Ibu Meiti menyerahkan salinan rekaman kamera dan buku suhu asli kepada pendamping hukum untuk diamankan. Mesin vakum pack belum kembali padaku hari itu. Merek belum resmi dipisahkan, dan luka pernikahan tidak mendadak sembuh. Tetapi sesuatu yang selama ini mereka genggam terlepas, hak untuk menjadikan aku satu-satunya kotoran dalam cerita. Evan duduk lama setelah semua orang mulai berdiri. Ia tidak melihat ibunya, tidak melihat Om Roy, tidak melihatku. Di depannya, penjepit CR01 terletak di atas meja, gagangnya retak, nomornya difoto, jelaganya masih hitam. Dulu ia mengejek, tangan yang pegang penjepit ini jangan merasa bisa pegang keputusan. Hari itu, keputusan pertama justru lahir karena penjepit itu tidak berhasil mereka bakar. Ketika aku hendak keluar, Evan memanggilku. Clarissa, aku berhenti, tetapi tidak mendekat. Kau puas? Tanyanya. Pertanyaan itu aneh, hampir membuatku tertawa. Puas? Dengan rumah yang hancur, anak yang bingung, nama yang sudah beredar di grup gereja, tubuh yang masih memikul kesalahan sendiri? Tidak, jawabku, tidak ada yang puas dari ini. Ia menatapku, matanya merah. Mungkin untuk pertama kalinya aku melihat suami yang benar-benar terluka,
bukan wajah publik yang sedang mengatur simpati. Kau tetap menghancurkan saya? Iya, kataku. Saya menghancurkan kepercayaanmu. Tapi kau mencoba mengubur saya hidup-hidup di bawahnya. Ia tidak menjawab. Aku ingin meminta maaf lagi, tetapi permintaan maafku sudah terlalu sering dipakai sebagai tali untuk menyeretku ke surat yang tidak kubuat. Maka aku hanya berkata, saya akan bicara soal Kezia lewat jalur resmi. Bukan lewat map merek. Aku mengambil tas, tetapi penjepit itu tidak langsung kubawa. Ibu Priska berkata barang itu sementara diamankan sebagai bukti. Aku setuju. Aneh rasanya meninggalkan alat itu di meja koperasi, seolah meninggalkan bagian tanganku sendiri. Namun kali ini ia tidak ditinggalkan di tempat salah. Ia berada di antara dokumen, kamera, kwitansi, dan orang-orang yang mencatat. Untuk pertama kalinya, alat dapur itu duduk di meja keputusan. Minggu-minggu setelah forum tidak menjadi mudah, keluarga Wenas masih menyebutku perempuan yang mempermalukan marga. Beberapa orang gereja tetap memalingkan muka. Ada pelanggan yang tidak kembali. Ada malam-malam ketika aku membuka ponsel dan menemukan komentar yang menyebutku tidak layak jadi ibu. Evan mengajukan proses cerai, dan aku tidak menahannya dengan drama. Ada bagian dari pernikahan kami yang memang sudah mati sebelum forum, bahkan sebelum Matteo. Mungkin sejak hari pertama aku membiarkan diriku dianggap hanya bagian asap sementara ia bagian keputusan. Tetapi proses hukum membuat satu hal berubah. Evan tidak bisa lagi menjauhkan Kezia dariku hanya dengan nasihat keluarga. Jadwal pertemuan disusun. Pendampingan dilakukan. Kezia tidak langsung berlari ke pelukanku seperti dalam cerita yang ingin menyembuhkan semua luka cepat-cepat. Saat pertama bertemu, ia duduk di seberang meja kecil rumah Lydia, memegang boneka, matanya penuh pertanyaan yang bukan miliknya sendiri. Mama kasih resep ke Om Matteo, tanyanya. Dadaku sakit, tetapi aku sudah berjanji tidak akan membangun hidup baru dengan kebohongan lain. Tidak, Nak. Mama tidak kasih resep, tapi Mama memang melakukan kesalahan yang menyakiti Papa. Kesalahan apa? Aku menatap Lydia yang duduk jauh, lalu kembali ke anakku. Kesalahan orang dewasa. Nanti Mama jelaskan saat kamu cukup besar. Yang penting, kesalahan Mama bukan salah kamu. Dan kamu tidak harus memilih menjadi anak Papa atau anak Mama. Kezia menunduk lama, lalu eplok kata, Papa bilang Mama kotor. Aku hampir tidak bisa bernapas. Mama salah, kataku pelan. Tapi manusia tidak boleh disebut kotor selamanya oleh orang yang sedang marah. Ia tidak memelukku hari itu. Ia hanya membiarkan aku menyisir rambutnya sebelum pulang. Bagiku, itu sudah seperti pintu yang terbuka satu jari. Sementara itu, usaha Fufu Rasa Tua masuk masa pemeriksaan. Kontrak toko oleh-oleh dibuka ulang dengan catatan kontribusiku sebagai penanggung jawab mutu, penyetor modal mesin vakum, dan pemilik standar resep. Om Roy kehilangan akses administrasi setelah keluarga sendiri tidak bisa lagi menutup semua keganjilan. Ia tidak langsung masuk penjara seperti hukuman dalam cerita yang rapi, tetapi ia tidak lagi memegang map dan pulpen seperti raja kecil. Setiap dokumen yang dulu ia geser diam-diam kini harus diperiksa oleh orang lain. Evan masih menjalankan sebagian produksi keluarga, tetapi wajahnya di depan koperasi berubah. Orang-orang tidak lagi hanya melihat suami yang dikhianati, mereka juga melihat laki-laki yang mencoba memindahkan merek saat istrinya sedang jatuh. Itu hukuman yang lebih pelan, tetapi panjang. Aku sendiri tidak kembali ke rumah Evan, aku tinggal sementara di rumah kakakku dekat pesisir Malalayang. Dengan bantuan Lydia, Ibu Meiti, dan sedikit pinjaman dari relasi lama yang masih percaya pada standar kerjaku, aku menyewa dapur pengasapan kecil di belakang rumah seorang kenalan nelayan. Tidak mewah, tungkunya lebih rendah, raknya lebih sempit, dan setiap kali hujan, air masuk dari celah seng. Tetapi di tempat itu tidak ada orang yang berkata aku bagian asap sementara orang lain bagian keputusan. Nama baru belum sebesar Fufu Rasa Tua. Aku memilih mencatat asal rasa dengan jujur, bukan mencuri nama lama, bukan pura-pura tidak punya sejarah. Di label kecil pertama, aku menulis standar produksi, tanggal pengasapan, dan namaku sebagai penanggung jawab mutu. Tanganku gemetar saat menempelkannya. Bukan karena takut salah, tetapi karena selama ini namaku terasa seperti sesuatu yang harus disembunyikan agar keluarga suami tampak utuh. Ibu Meiti datang membantu packing meski aku belum mampu membayar seperti dulu. Nanti kalau sudah jalan, katanya.
Sekarang saya bantu supaya label tidak bohong. Nando sesekali datang setelah bekerja di tempat lain, membantu mengangkat ikan tanpa banyak bicara. Kami semua bukan orang-orang bersih. Kami orang-orang yang pernah takut, pernah diam, pernah salah memilih waktu bicara. Tetapi dapur kecil itu mengajarkan bahwa hidup tidak selalu dibangun oleh orang yang tidak pernah jatuh, kadang dibangun oleh orang yang akhirnya menolak ikut menutup api. Beberapa bulan setelah forum koperasi, Ibu Priska mengembalikan penjepit CR01 kepadaku setelah dokumentasinya lengkap dan salinannya diamankan. Aku menerimanya dalam plastik bening. Gagang kayunya masih retak. Nomor putihnya sudah dibersihkan sedikit, tidak sempurna, tetapi terbaca. Aku membawa alat itu ke dapur baru, seperti membawa benda keramat yang tidak suci, hanya jujur. Pagi pertama produksi terbatas, langit Malalayang masih pucat, asap kayu naik pelan dari tungku kecil. Cakalang pertama diletakkan di rak, kulitnya mulai mengering, minyaknya menetes ke bara dengan suara kecil. Aku mengambil penjepit itu. Untuk beberapa detik, tanganku tidak bergerak. Aku teringat Evan muda yang pernah tertawa melihat gagang retak. Evan yang berkata alat itu akan jadi saksi. Ternyata ia benar, hanya bukan dengan cara yang ia bayangkan. Penjepit itu menjadi saksi cinta yang dulu ada, kerja yang disembunyikan, hinaan yang diulang, jebakan yang disusun, dan meja tempat kebenaran akhirnya diberi urutan. Aku membalik cakalang pelan. Asap naik ke wajahku, membuat mataku perih. Kali ini aku membiarkan air mata keluar tanpa malu. Menjelang siang, Kezia datang sesuai jadwal resmi bersama Lydia yang menjemputnya dari titik pertemuan. Ia berdiri di pintu dapur kecil, memakai sandal merah muda, rambutnya dikuncir satu. Ia tidak langsung masuk. "Boleh?" tanyanya. Aku tersenyum. "Boleh nak, tapi jangan dekat tungku." Ia melangkah hati-hati, melihat rak ikan, meja packing kecil, botol sambal, dan penjepit di tanganku. "Itu yang dari rumah lama?" "Iya." "Papa bilang itu bikin ribut." Aku menarik napas. Bukan penjepitnya yang bikin ribut. Orang dewasa yang pakai benda untuk bohong. Kezia memikirkan itu dengan serius, lalu mendekat sedikit. "Dapur baru ini masih bau seperti rumah lama." Kalimatnya tidak polos sepenuhnya. Ada rindu, bingung, dan luka kecil yang belum tahu tempatnya. Aku menatap asap yang berputar di bawah atap seng. Di luar, laut tidak terlihat jelas, tetapi suaranya sampai seperti napas panjang. Aku ingin berkata bahwa semua akan baik-baik saja, tetapi aku sudah lelah memberi anakku kalimat yang terlalu rapi. Maka aku berlutut di depannya, menjaga jarak dari bara, dan menjawab dengan suara yang paling jujur yang kumiliki. "Asapnya sama, nak. Tapi kali ini, tidak ada yang boleh menyembunyikan api di belakang nama orang lain." Kezia menatapku lama. Lalu, perlahan, ia menyentuh ujung lengan bajuku dengan dua jari, bukan pelukan penuh, belum, tetapi cukup untuk membuat dapur kecil itu terasa lebih luas daripada rumah besar yang pernah mengusirku. Aku berdiri, mengambil penjepit bergagang retak, dan membalik cakalang berikutnya. Asap naik lagi, membawa sisa masa lalu, bukan untuk menghapusnya, tetapi untuk mengingatkan bahwa rasa tua tidak harus mati hanya karena rumah lamanya runtuh.